Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan terbaik untuk menjalani sisa kehidupan kita. Semoga hari ini dan selanjutnya senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah, dan dapat meniti amalan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga saudara-saudari kita yang belum beriman sampai dengan detik ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kelembutan hati di dalam jiwa untuk mau bertobat dan kembali kepada jalan-jalan kemuliaan, menata hidup yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Alhamdulillah, kita akan mencoba melanjutkan kajian kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat dengan meneruskan pembahasan tentang Kitabul Iman, topik kedua di kitab Sahih Al-Bukhari yang memberikan dukungan pada pembahasan materi kita di bab Al-Aqidah, babul Iman, khususnya pendalaman pada pancaran-pancaran kekuatan rukun iman, simpul-simpul iman Al-Aqidah yang telah dikuatkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu, baik dengan pendekatan ayat-ayat Al-Quran pun demikian juga dengan penjelasan-penjelasan yang kita dapati dalam keterangan Nabi Muhammad SAW. Semoga hubungan antar pembahasan dari satu sampai dengan terakhir kita uraikan dapat dicermati, dipahami dengan baik, dan mudah diamalkan dalam kehidupan. Saya akan memberikan satu gambaran kecil, yang dari yang kecil ini akan ada pancaran-pancaran yang besar. Jadi saya ingin melihat bagaimana kita bisa menyimpulkan dari skala-skala besar, intisari, kemudian kepada tanda-tanda. Kalau kita sudah melihat dari tanda-tanda ini, ramz, ya, simbol, atau mungkin dalam bentuk tulisan atau yang lainnya, itu terpancar kekuatan pada diri kita untuk memahami dan mengamalkan. Ya, saya berikan gambaran misalnya. Kita kan kalau membaca sesuatu, satu buku penuh misalnya, biasanya kan yang kita lihat dari sini adalah bagian mukaddimah, kan? Pendahuluan untuk menjelaskan esensi dari bukunya seperti apa gambarannya, ada berapa bab dan sebagainya. Lalu setelah itu kadang kita lihat daftar isi kan. Ya, dengan melihat daftar isi kita terbayang apa yang akan dibahas dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang kita lihat bagian belakangnya, ya, untuk menjelaskan kandungan secara umumnya. Pada akhirnya kita melihat kitabnya. Jadi kalau kita sudah membaca dan mempelajari dengan sepenuhnya, detail dan seterusnya, baru lihat kitab ini saja sudah terbayang isinya. Terpahami ya? Baru lihat kitab saja sudah terbayang isinya. Oh, ini yang saya pelajari kemarin begini, kan? Seperti halnya Anda kalau terus belajar dengan ustadz misalnya tertentu, dapat manfaat darinya. Anda melihat wajahnya saja sudah terbayang ajaran-ajarannya. Ya kan? Baik pun demikian para penghafal Al-Quran. Dia melihat mushaf saja, sudah tergambar Qurannya. Ya, karena itu para ulama tafsir bahkan, ya, baru membaca Al-Fatihah saja, sudah terbayang isi Al-Quran sepenuhnya. Ya, karena isi Al-Quran sepenuhnya intisarinya ada di Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah nanti intisarinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bahkan nanti ada lagi yang mendalami Bismillahirrahmanirrahim terkandung pada huruf ba. Ba nanti terkandung pada titiknya, gitu kan? Maka ketika nun wal qalami wa ma yasturun itu sudah terbayang. Jadi demikian berbagai perangkat-perangkat dalam kehidupan kita, ya, atau bahkan tuntunan, pedoman, dan ini yang lebih tinggi lagi, apalagi kalau sudah berupa firman Allah Subhanahu wa taala, apapun yang didapati, dilihat, didengar dan sebagainya pada puncaknya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu ada yang baru dengar Al-Quran bertambah keimanan. Quran surah ke-8 ayat yang kedua, kan? Seperti sering saya sampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu kalau kemudian disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan bila dia mendengar, diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan terjalin hubungan yang semakin dekat. Pengabdian kepada Rabbnya semakin memuncak. Ya. Jadi ini yang coba kita gambarkan dalam kehidupan. Pada akhirnya apa yang dilihat menjadi zikir. Apa yang didengar menjadi zikir. Apalagi apa yang diutarakan menjadi zikir. Zikir itu segala yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncaknya. Ya, bagaimana ketika melihat sesuatu langsung mengingatkan kita, mengoneksikan kita dengan Allah, zikrullah. Mendengar pula demikian dan sebagainya. Ini butuh latihan. Butuh latihan. Dan tahapan-tahapan itu, kenapa seringkali saya membuat bagan atau table atau urutan tertentu, ini untuk memberikan kemudahan visualisasi dari pembahasan. Jadi kalau saya nanti sudah terangkan beberapa bagian, ini sudah 40 episode lebih, ya, dan yang baru bergabung, mohon berkenan dengan segala kerendahan hati untuk bisa menyimak di awal-awal pembahasan supaya ada korelasi, ketersambungan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya. Dan itu dengan sangat terbuka ditampilkan nanti di YouTube-nya Mira. Masuk ke YouTube Mira yang gambarnya seperti background di belakang kita, ya kan? Nah, itu nanti Anda pelajari, setiap hari ditampilkan video, ya, tanpa jeda, gitu kan? Bisa dilihat secara sempurna satu dengan yang lainnya. Nah, dari pembahasan ini seringkali kemudian saya tampilkan satu bagian tertentu, korelasi tertentu, sampai kemarin formulasi. Yang itu akan terbawa terus. Ya, itulah hidup kita ada di situ. Gambaran formulasinya demikian. Nah, sekarang formulasi itu akan saya sederhanakan kembali sehingga kita memahami. Kalau baca Al-Quran atau mendapatkan, mendengar, gitu kan, atau melihat tulisan, kaligrafi dan sebagainya terkait ini, kita bisa memahami ke dalam diri kita bahwa ini yang harus kita lakukan. Nah, saya akan sederhanakan lagi formulasi yang kemarin telah kita tampilkan, ya. Dan ini sudah dihapus, ya. Jadi mohon berkenan teman-teman kalau ingin melihat kembali, setidaknya di 2 atau 3 pertemuan ke belakang yang belum banyak coretannya, gitu kan. Nanti bisa teman-teman hadirkan. Nah, jadi kehidupan kita itu, teman-teman sekalian, termasuk misi, visinya. Ini kalau kita gambarkan, di sini ada iman, kan, dalam jiwa takwa. Ya, kalau ingin memahami lebih dalam, lihat pada formulasi yang sebelumnya, ya. Baik. Nanti kita uraikan sedikit. Sini kemudian ada ujian, ibtila atau bala. Nah, kan? Bentuknya perintah, larangan. Bentuknya perintah, amar ma'ruf. Kan? Kemudian larangan, nahi mungkar. Ya, bisa bentuknya fahsya atau mungkar. Biasanya kalau sudah disebutkan mungkar, karena ini aspek yang awalnya sudah termasuk di dalamnya fahsya. Kalau ingin disebutkan fahsya, kan, maka ini secara spesifik menunjuk pada hal tertentu. Kan? Tadi kan baik-baik, ini konsepsinya. Jadi ini ada ujian, buku perintah atau larangan. Kemudian dari sini bisa dilihat pembuktiannya lewat amal, perbuatan. Ya. Di sini ada amal. Support dari ini menjadikan amalnya itu menjadi saleh. Ya. Saya berikan kurung untuk memberikan sebuah detil bahwa ini sangat sensitif. Ya, belum tentu setiap amal atau perbuatannya menjadi saleh. Karena ada kurungnya di sini, mesti kita bebaskan nih, benar-benar sehingga menjadi saleh. Karena nanti ada setan tidak tinggal diam, ada ria yang bisa menggugurkan, ya kan? Ada sum'ah atau sama sekali jadi salah. Maka dari sini nanti dapat hasanah, ya kan? Nilai baik. Penilaian baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini yang menghadirkan pahala sebagai bekal akhirat.
ya. Pahala dan berkah. Berkahnya untuk dunia, pahala untuk akhirat ya. Yang disebut dengan ajrun itu, lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, dari sini akhirnya ada rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan di dunia berupa kesuksesan dan kebahagiaan. Saya langsung katakan saja falah. Dan di akhirat berupa jannah. Nah, ini dia. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, gambaran seperti ini yang kita telah uraikan, dan ini terbawa ya, turunan ke bawahnya yang telah saya bahas kemarin, telah saya detilkan. Jadi kalau misalnya Anda mendengar kata iman, maka harus sudah terbayang. Karena iman itu letaknya ada dalam jiwa takwa, maka di bawahnya sudah harus ada sifat-sifat baik. Ya, orangnya disebut apa? Mukmin. Ingat. Jadi kalau Anda disebut orang beriman, apalagi di Al-Qur'an dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti panggilan itu menyentuh kedalaman iman kita, sekaligus juga, hati-hati, sekaligus juga ingin menunjukkan tentang potensi-potensi kebaikan yang terdapat di dalamnya. Ya. Dia harus senang kalau dipanggil di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu apresiasi tertinggi. Artinya Allah sudah ingin mengangkat kita dengan mengeluarkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Karena itu tidak ada satupun insan beriman di masa Nabi SAW yang ketika turun ayat-ayat Al-Quran dengan pembuka ya ayyuhalladzina amanu, kecuali menghadirkan kebahagiaan tertinggi dalam diri mereka sampai mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Karena itu bentuk penghargaan tertinggi dari Allah kepada orang beriman itu. Sampai ada satu alim ya dari kalangan ulama mengarang kitab Nida'ur Rahman li Ahlil Iman. Ya, panggilan Allah yang Maha Kasih kepada para pemilik iman gitu. Jadi seakan-akan kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu qad aflahal mu'minun alladzina yu'minuna bil ghaib, diakui itu kita itu dipanggil hei orang-orang yang punya sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat baik. Apalagi kalau kita sudah mengatakan saya mukmin, berarti dengan perkataan itu sudah ada komitmen bahwa kita akan melahirkan yang baik-baik saja dalam kehidupan kita. Baik, Masya Allah. Ya, bahkan terhadap yang boleh jadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat untuk berbuat zalim misalnya, atau memutus misalnya pertalian hubungan dan sebagainya, ya kita tetap berprasangka baik, ya secara proporsional dengan cara-cara terbaik. Dan itu dahsyatnya, saya baru baca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, itu Masya Allah luar biasa. Thalathun man kunna fihi, ya, ada 3 hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jika ada seseorang mendapati ya 3-3-nya itu di dalam dirinya, hasabahullahu hisaban yasira. Ya, ini rahasia besar yang disampaikan Nabi ya dari sahabat Abu Hurairah yang menyampaikan terus kepada kita, sanadnya sampai ke kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalathun man kunna fihi, ya, ada 3, gitu kan? 3 hal, 3 pokok yang jika terdapat 3 itu dalam diri seseorang, insan beriman tentunya, hasabahullahu hisaban yasira, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia di akhirat dengan semudah-mudahnya hisab. Dengan semudah-mudahnya hisab. Ini Masya Allah, itu luar biasa gitu kan. Ternyata itu hal-hal yang terkait dengan pancaran keimanan dan tidak mudah mengeksekusinya. Apa diantaranya? Diantaranya adalah bagaimana engkau bisa membalas kebaikan ya dari orang yang memutusmu, ya, dari orang yang memberikan kesan-kesan buruk kepadamu, gitu kan, tetap berbuat baik, membalas kebaikan. Wa'tu man haramaka, gitu kan, engkau memberikan satu balasan-balasan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Wa ta'fu man zalamaka, memaafkan orang-orang yang menzalimi. Ya, jadi satu merespon dengan cara yang baik. Jadi kalau ada yang mencela, ya kita berhusnudzan, oh mungkin belum tahu keadaan diri kita. Nggak harus dengan balas mencela ya. Kita dengan mendoakannya misalnya, atau menerangkan apa yang dia duga keliru itu kita terangkan. Ya sepenuhnya, kalau makin marah pun ya sudah ya, kita anggap lapang saja, nggak ada masalah. Toh nggak ada kaitan-kaitan spesifik antara diri kita dengan yang lain, ya kan? Jadi ketika sikap itu ada, kemudian ada sikap untuk memaafkan, wa tasilu man qata'aka, kemudian menyambungkan orang-orang yang berusaha memutus silaturahim. Ya, terjelaskan, sampaikan kembali, hadirkan ketentraman, kedamaian. Itu pancaran iman yang tidak mudah seperti itu diberikan jaminan lewat lisan Nabi, dibalas oleh Allah dengan apresiasi tinggi, memberikan
hisab yang seringan-ringannya. Bahkan nanti di Al-Quran, surah ketiga Ali Imran, di ayat 133 sampai 134, itu dikonfirmasi kembali, ini dengan pembalasan surga yang sangat luar biasa. Ya, surganya itu disetarakan dengan orang-orang yang sering infak gitu. Jadi para pemaaf ya, orang-orang yang baik yang tadi disebutkan itu disetarakan dengan orang-orang yang rajin infak, yang memiliki kelapangan hati dan jiwa. Orang kan kalau ngasih itu kan harus lapang. Kalau nggak lapang nggak bisa ngasih. Yaitu disamakan dengan orang-orang rajin infak, yang surganya itu ditempatkan di tempat yang seluas langit dan bumi. Ya, coba lihat di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bergegaslah engkau untuk senantiasa berevaluasi diri, kan, introspeksi untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu. Ini isyarat bahwa tidak ada yang sempurna di antara kita, ya, kecuali yang terjaga, para nabi, rasul, kan, malaikat, jelas makhluk Allah yang tugasnya spesifik, nggak ada tugas dengan tugas-tugas spesifik yang dibebankan ya atau diujikan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Perhatikan kalimatnya. Selalu evaluasi diri, selalu jadi lebih baik. Ini ayat Quran loh, motivasi. Kamu harus selalu jadi lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya, apapun, dalam kondisi apapun. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah untuk punya harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, puncaknya berupa surga ya, yang bahkan disiapkan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Nih. Kembali ke sini. Jadi kalau disebutkan takwa, ini gambarannya. Supportnya iman pertama kalinya. Siapa orang ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama, orang yang gemar berbagi. Baik dalam keadaan lapang, kalau lapang itu biasa, punya uang berbagi, punya makanan banyak berbagi itu biasa. Ya, tapi dalam keadaan yang sempit, yang sulit pun masih berusaha untuk berbagi. Ya kan? Ya, dia punya kurma 3, padahal itu pun belum tentu mengenyangkan bagi dirinya, itu masih dibagi kepada yang lain. Dia makan 1, dia bagi 2-nya. Ya kan? Masya Allah, dia nggak bisa bagi dengan harta, dia referensikan supaya orang bisa mendapatkan peluang atau jalan-jalan kebaikan. Ya, kemudian apalagi wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang, gitu kan? Ya, jikalau mereka mau minta maaf ataupun kita melapangkan diri untuk memaafkan. Ya, dan memaafkan itu hati-hati ya. Itu melapangkan jiwa, tapi tidak memutus seketika orang yang bersoal dengan kita sebelum dia meminta maaf kepada kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ruginya memaafkan. Misal ada orang zalim ya, mencela, memfitnah Anda misalnya, kan menghina dan sebagainya. Lantas Anda kemudian merasa, "Oh, saya tidak pernah melakukan itu." Ya, dan menjelaskan, memaafkan, selesai. Ya, jadi hubungan Anda nanti dengan dia di persoalan tadi akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dampaknya apa? Dilapangkan keadaan hati kita, jiwa kita, seakan-akan sudah selesai dengan persoalan itu, jadi nggak kepikiran lagi. Tapi bukan berarti persoalan dia selesai. Sebelum dia minta maaf dan bertobat dari kesalahannya, itu terus mendulang dosa nanti. Sementara Anda sudah diputus dengan itu. Ya, itulah rahmat Allah diberikan. Makanya orang-orang yang punya hati lapang, itu lebih ditenangkan keadaan jiwanya. Dan di akhirat dirahmati. Ya, nah, kemudian Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya, jadi hisab dia dengan Allah masih bermasalah, kita diringankan, dan bukti peringanan di dunia itu udah nggak kepikiran lagi, jalan aja gitu. Ya, jadi tenang, nyaman, enak dan sebagainya. Nah, ini gambaran, ini saya katakan kalau dipanggil dengan kata iman, berarti ya, harus ada satu gambaran citra dalam diri kita bahwa sifat-sifat baik itu mesti muncul. Malu dipanggil orang beriman tapi perbuatannya jelek gitu, itu malu, kan? Apalagi kalau kemudian menggunakan kata takwanya. Ya, muttaqin, muttaqun, tattaqun, yattaqun, itu support untuk memunculkan ini. Nah, untuk bisa mendapati ini mesti diuji kan, seperti saya sampaikan. Karena itu berbahagialah kalau kemudian ada perintah dalam Al-Qur'an, ada larangan dalam Al-Qur'an, berbahagia. Kenapa itu muncul? Untuk menjadikan kita orang baik. Demikian cara berpikirnya. Ya, supaya makin baik, supaya makin tenang, dapat rahmat Allah. Siapa sih yang tidak ingin baik? Anda kan menyekolahkan anak, bahkan kita sendiri, saya, Anda, kita belajar dari kecil itu, kan supaya jadi orang baik kan? Sukses kan? Bahagia kan? Siapa yang tidak ingin kemudian jadi bahagia, sukses, baik? Bagaimana seorang ayah berpeluh-peluh keringat, ya kan? Kemudian juga menahan gelisah, resah dan sebagainya, hanya untuk kemudian mencari nafkah untuk keluarganya, dan di antara support nafkah itu mendidik anak-anak kan menjadi lebih baik. Ya, makanya ketika anak dimasukkan ke sekolah, tujuannya apa? Jadi lebih baik kan?
Ya, pikirannya lebih baik, ilmunya lebih baik, masa depannya terlihat tertata, yang akan lebih baik. Diharapkan demikian. Sampai Anda bekerja keras, orang mengatakan banting tulang dan sebagainya, berangkat gelap, pulang gelap. Ibu juga demikian, menata dengan segala rasa, kekuatan dalam jiwa, dari mulai bangun tidur disiapkan, makanannya, pakaian dicucikan, segalanya. Untuk apa? Dengan harapan jadi lebih baik kan? Dan bukankah di sekolah itu saat diberikan pendidikan, pengajaran, transfer pengetahuan, bukankah akan diuji juga? Ya kan? Baru kemarin anak-anak kita diuji, dan Anda luar biasa, bukankah menerima rapotnya? Ya kan? Hasilnya, evaluasinya. Ya, jadi sebetulnya senang ketika akan menghadapi ujian itu. Saya bingung ya, anak-anak sekarang itu kalau ada ujian malah takut gitu. Ya, harusnya senang karena mengonfirmasi keadaan ilmu kita akan naik gitu. Ya, orang-orang yang benar-benar mau belajar, dia akan senang menghadapi ujian. Makanya sebelum ujian itu ada minggu tenang. Oh, saking tenangnya, bukan gelisah. Ya, saya melihat sebagian dari anak-anak sekarang itu terbalik gitu. Ya, saat belajar digunakan untuk bermain, minggu tenang baru rusuh untuk belajar. Minggu tenang tuh ya tenang, menenangkan diri, tenang aja. Alhamdulillah bentar lagi ujian, kan belajarnya selesai dengan mengonfirmasi, baca sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Jadi harusnya tenang, nyaman, tentram. Karena kenapa? Ujian itu disiapkan untuk mengonfirmasi peningkatan kualitas diri kita. Berkualitas enggak nih, ya kan? Nah, karena itu, ciri khas orang beriman, ketika ada perintah itu senang. Ya, semakin kita menyenangi perintah itu, semakin kita semangat menunaikannya, semakin kita mengonfirmasi keadaan iman yang kuat. Sinyal yang bagus, sikap takwa kita yang paripurna gitu. Makanya dulu para sahabat Nabi ketika turun ayat dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu semuanya gembira dan langsung mengatakan sebelum perintahnya turun, sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamnya belum disampaikan, itu udah gembira semua. Karena itu mereka merasakan bagaimana kekuatan pemahaman mereka terhadap kata ini dengan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kalau kita kumpulkan, saya kan sudah mensupport Anda, memotivasi untuk menggali ayat-ayat Makkiyah kan? Ya kan? Pendidikan di Mekah itu kan secara terbuka 10 tahun. Ya kan? 3 tahunnya pembekalan Nabi, seperti saya pernah jelaskan, 10 tahunnya terbuka disampaikan. Ayat-ayat penguatan tentang 6 pokok, simpul-simpul iman dan sebagainya. Setelah matang, ya kan? Maka ketika hijrah ke Madinah untuk miniasi penerapan, ya, penerapan apa? Syariat-syariat Islam, ada contoh, ada praktek, ya, miniatur kebaikan sehingga terpancar di situ suasana yang bagus, yang baik, ya, penuh dengan cahaya. Dalam bahasa Arab itu munawwar. Kalau ada orang Arab mengatakan wallahi anta munawwar, itu masya Allah, ya, itu kekaguman yang baik, kan Anda ucapkan alhamdulillah. Ya, jadi artinya memancarkan cahaya kebaikan, bagus dan sebagainya. Munawwarin, semoga Allah berikan pancaran kebaikan ya. Nah, kemudian berubah jadi suasana kota Madinah. Karena Madinah sifatnya harus pakai ta, Al-Madinah, Al-Munawwarah. Maka ketika ke Al-Madinah, Al-Munawwarah, itu panggilannya berubah dari ya ayyuhan nasu di fase ini menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Di Makkah ya ayyuhan nasu. Ya, ketika hijrah ke Al-Madinah, umumnya panggilan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu ketika kuat pembekalan akidahnya. Kuat ini, 6 simpul itu. Maka ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, yang ada itu kebahagiaan. Masya Allah, semua gembira. Karena ada pengakuan langsung dari Allah akan keimanan mereka. Ya, dan kalau sudah pengakuan, maka mereka berubah jadi orang baik. Artinya sudah dianggap baik oleh Allah. Jadi kalau sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu baik menurut Allah. Ya, kalau manusia kan relatif. Anda disebut baik di Indonesia, ya karakter kita belum tentu dikenal di negara tetangga. Siapa yang mengenal Anda di Malaysia, di Brunei, saya kan, di Thailand atau sebaliknya. Ya, yang terhubung dengan kita karena ada siswa-siswa Mahasantri juga ini yang sudah terdaftar di luar negeri dari Malaysia, dari Jepang saya lihat, dari Arab Saudi, ya, dari UAE juga ada saya lihat beberapa, ya, dari Australia juga, atau beberapa yang terhubung di YouTube banyak. Di tempat Anda menetap, boleh jadi Anda dikenal. Tapi di tempat lain, boleh jadi beda penilaian terhadap Anda. Baik di tempat A, belum tentu semuanya menilai Anda baik. Tapi kalau sudah Allah yang menetapkan Anda baik, maka siapa yang bisa mengurangi kebaikan itu? Karena itu orang-orang yang selalu concern-nya, fokusnya adalah mendapatkan penilaian terbaik dari Allah, maka sudah ya merasakan tenang, kenyamanan dalam kehidupannya. Jadi dia nggak terlalu repot untuk mendapatkan ya pujian-pujian atau penilaian dari manusia. Karena capek, ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, capek.
Kalau ingin selalu memuaskan manusia itu, karena banyak satu disebut begini, yang lain mungkin tidak suka, karena seleranya bermacam-macam. Tapi ketika kita mencoba untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, sehingga mendapatkan penilaian yang terbaik, maka Allah yang akan memfirmankan kepada penduduk langit dan bumi, dia orang baik. Even kebaikan itu oleh manusia diakui setelah dia wafat. Tapi sepakat semua dia orang baik. Ya karena itu, sikap yang muncul, karakter kinerja yang muncul, ketika dikuatkan 6 simpul itu, dan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, pengakuan terhadap kebaikannya, kemuliaannya, sampai tertiba kemudian karena sikap ini dan seterusnya turun ayat yang Ali Imran ayat 110 itu mengonfirmasi ininya, sifat-sifat baiknya. Masih ingat yang sifat-sifat baik itu? Ya, yang disebut dengan khair, jamannya khairat. Ya, ketika mereka kompak tuh, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Itu baru kalimatnya dibuka, ya ayyuhalladzina amanu, kumpul. Ada ayat apa nih? Alhamdulillah, tetapkan mau jadi baik lagi. Mau jadi baik lagi nih, mau jadi baik lagi ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, gitu kan? Itu kan mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil 'uqud, sami'na wa ata'na. Jadi mereka itu merasakan dengan pemahaman yang kuat, yang kokoh, bahwa semua perintah ma'ruf, larangan ya dari fahsya ataupun mungkar, keseluruhannya ingin melatih mereka jadi baik. Jadi kalau kita memandang semua perintah Allah itu dengan persepsi seperti ini, maka semua ini akan ditunaikan dengan perasaan menyenangkan. Ya, senang dan tenang gitu. Kalau kita melihat ketika diperintahkan hayya 'alas shalah, ayo salat, wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian salat. Kalau persepsi cara memahami kita dengan melihat perintah itu, contoh sholat misalnya kita turunkan ke sini. Ya, sholat. Tidaklah diperintahkan sholat itu kecuali untuk mensupport sifat-sifat baik kita supaya muncul ke permukaan. Secara singkatnya, supaya jadi baik. Ya kan? Jadi kalau kita melihat bahwa sholat itu mengantarkan kita pada kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kebaikan, kita akan teruskan. Cara memandang seperti ini tidak akan menjadikan perintah sebagai beban. Karena tidak pernah Allah perintahkan kecuali ada kemaslahatan untuk yang diperintahkan. Gitu. Jadi kalau kita dapati perintah sholat, itu malah kita menyenang, alhamdulillah nih, mau dibaikin lagi nih, mau terus dinaikin sifat baiknya oleh Allah. Dan nanti akhirnya akan dapat apa kita akan tahu. Jadi kalau kita mendengar hayya 'alas shalah, dan masya Allah, alhamdulillah, ada perintah lagi, pasti ada kebaikan nih, baik. Ya, dan seterusnya. Jadi ketika ada zakat, nggak akan ada beban. Zakatnya akan menjadikan saya lebih baik lagi. Bahkan nanti kalau kita baca ayatnya sebagai motivasi itu, bertambah lagi semangatnya. Ya, sehingga ada ulama yang mengatakan 2,5% itu batas paling minimal, standar. Maka kalau sudah terkumpul sifat kebaikannya, dia bisa keluarkan 5%, bisa 10%, bisa 15% dan sebagainya. Karena tahu manfaat dari semua itu. Ya, ini gambarannya teman-teman sekalian. Pun demikian ketika dilarang. Ya, jangan lakukan ini, nanti kamu bisa celaka. Bahkan kadang-kadang diteruskan ayatnya. Ya, maksudnya diberikan penjelasan untuk menguatkan. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jangan jadi pendusta, bisa celaka. Ya kan? Wailul lil mutaffifin, celaka orang curang. Jangan curang, nanti kamu celaka. Ya kan? Anda boleh tuliskan di meja kerja Anda, jangan curang, nanti celaka. Ya, itu bahasa Qur'annya wailul lil mutaffifin. Ya, Anda boleh bikin status ya. Jangan berdusta, nanti celaka. Singkat saja. Itu bahasa Qur'annya, tulis bawahnya wailul lil mukadzibin. Gitu. Itu satu status satu hari aja untuk mengingatkan kita, teman-teman sekalian. Keluarkan larangan, ya kan? Kemudian keluarkan perintah-perintah. Pada akhirnya, kalau ini semua kita eksekusi, akan menampilkan sifat-sifat baik. Yang sifat-sifat baik ini, kalau kita eksekusi dalam bentuk perbuatan, merubah diri kita menjadi baik yang disukai oleh Allah. Kebaikan yang disukai oleh Allah mengumpulkan 4 aspek yang telah saya jelaskan dulu. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, itu disebut dengan saleh namanya. Ini. Maka ketika ini dieksekusi, kita salat, kita zakat, meninggalkan zina, meninggalkan mabuk, korupsi dan sebagainya, maka perbuatannya amal menjadi saleh, amal saleh. Maka kalau Anda temukan di Al-Quran, kata-kata amal saleh, amal saleh, amal saleh, segera buru itu. Ya kan? Segera buru. Karena tidak ada perbuatan-perbuatan terbaik yang bisa memunculkan karakteristik moral kita, sifat-sifat baik kita, kecuali apa yang ditetapkan baik oleh Allah. Mahal itu.
Kalau yang kita kerjakan belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang Allah tunjukkan sudah pasti baik kenyataannya. Maka itu kalau ada di Al-Quran kita temukan amal soleh, dan amal itu tidak mungkin soleh kecuali disupport oleh iman. Karena kesolehan itu munculnya dari sini. Ya, nah, fokus sedikit saja. Fokus sedikit ya. Lihat ini, saya berikan satu rumus cepat nih. Satu rumus cepat kalau sedang ngaji Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Karena amal itu bisa menjadi soleh akibat support dari sini, dari iman, dari jiwa takwa. Maka ketika Anda membaca Al-Quran, dengan pemahaman rumus ini rumus cepat ya, Anda bisa memahami dua hal. Baik ya, memahami apa? Dua hal. Satu, perhatikan hubungannya. Ini amal soleh, ini iman. Iman menjadikan amal, kemudian mendapatkan sifat saleh, baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal saleh itu sudah mengonfirmasi semua perbuatan-perbuatan yang langsung mendapat penilaian baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dinilai baik, otomatis diri kita pun menjadi baik. Maka manfaat dari ini yang pertama, untuk mengetahui detil setiap amal ini menjadi saleh, maka lihat setiap pekerjaan, perbuatan, karena amal ini perbuatan. Lihat setiap perbuatan, pekerjaan, yang disupport oleh iman. Saya ulang ya, yang disupport oleh iman. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, ingin mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang disebut saleh, tadi kan cara berpikirnya, yang kita kerjakan belum tentu baik. Tapi yang Allah tunjukkan, sudah pasti sempurna kebaikannya. Boleh bikin status, silahkan. Ya. Yang kita kerjakan belum tentu baik. Tapi yang Allah tunjukkan sudah tentu sempurna kebaikannya. Jelas ya? Nah sekarang kita ingin mencari apa saja sih yang baik menurut Allah. Yang bisa kita latih dalam kehidupan. Supaya semua perbuatan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki terjaga baik sampai kita wafat. Demikian cara berpikirnya. Ya. Maka rumus cepatnya, cari setiap perbuatan yang disupport oleh kata iman. Dalam bentuk apapun. Ya, jadi kalau Anda menemukan kata iman dalam Al-Quran, setelah kata iman itu ada perbuatan, maka perbuatan itu sudah pasti soleh. Ya, jelas ya? Karena asal perbuatan menjadi soleh, amal menjadi soleh ketika ada support iman. Perhatikan ini jalurnya. Seperti ini. Sini. Jadi kalau Anda menemukan kata iman, derivasi kata iman, hybridnya, derivasi kata iman dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, maka ini menunjukkan perbuatan yang dikerjakan itu setelah kata iman pasti soleh. Baik itu sifatnya ritual, ataupun misalnya tentang muamalah sosial. Contoh, kalau Anda buka mushaf mengaji, ya bahkan nggak buka mushaf pun sepanjang ada kata-kata iman lah. Ya, iman tuh kalau derivasinya bisa kata kerja amanah gitu kan, atau jamaknya amanu. Yang sudah pernah saya sampaikan, yu'minun, mu'minun, aminu. Ya, pokoknya ada kata, ada hurufnya alif, mim, nun. Ya, turunan kata itu. Mau amanu, yu'minun, amana, pokoknya ada alif, mim, nun saja. Ya. Ya, itu cara cepat, cara singkatnya, cara cepatnya. Atau nanti yu'minun seperti ini, jadi mudhari, atau mu'minun. Ya, Anda menemukan iman, turunan kata ini derivasinya. Dan setelah kata ini ada kemudian bentuk perbuatan, pekerjaan, amal. Baik itu sifatnya ritual, penyembahan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau interaksi sosial dengan keadaan lingkungan kita. Tapi itu disupport oleh kata iman dulu. Maka itu langsung otomatis perbuatannya menjadi soleh. Keluarkan, bikin kurikulum dari situ untuk hidup kita. Itu aja jaga sampai meninggal. Ya, contoh, kalau kita urut-urut nih, terus Al-Fatihah masuk ke Al-Baqarah gitu kan, sampai dengan ke An-Nas. Kata iman pertama kan ada di mana? Al-Baqarah ayat 3 kan? Nah, itu mengonfirmasi takwanya bahkan. Ya, perhatikan. Alladzina yu'minun. Kata iman pertama kan? Ada kan? Bil ghaib. Setelah itu ada apa? Ada perbuatan kan? Wa yuqimunas shalah. Tuh, salat. Salat masuk ke mana? Ritual. Berarti apa? Salat kan perbuatan.
Kalau kita kerjakan sholat ini, soleh. Jelas ya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak bagian dari ibadah. Share untuk orang lain, berbagi dan sebagainya. Masuk kerana sosial. Ya? Di sini apa? Ibadah juga. Soleh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Iman lagi. Disupportkan kemana? Ke Al-Quran. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kan Al-Quran. Jadi interaksi dengan Al-Quran, baik membaca qiraah, mengaji tilawah, menghafal hifadz, atau tafsir, atau ta'lim seperti kita sekarang, itu soleh. Jadi kalau ada pengajian yang benar, cepat buru, karena itu perbuatan soleh. Ya? Kalau ada misalnya dorongan untuk mengaji, belajar membaca, cepat kejar, karena itu soleh. Ya? Apalagi nanti, kita temukan lagi banyak nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, pembuka Al-Maidah, aufu bil uqud, tepati janji. Kalau berjanji, tepati. Kalau diniatkan itu untuk mewujudkan iman kita sebagai ibadah, itu jadi amal soleh. Itu banyak di dalam Al-Quran itu, banyak. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik dengan tetangga, hubungan nanti suami istri dengan anak, anak ke orang tua. Itu banyak sekali. Itu Masya Allah, Allahu Akbar, Tabarakar Rahman. Kalau kita keluarkan semua perbuatan itu, kemudian jadikan sebagai pedoman kehidupan, nikmat hidup itu. Enak hidupnya. Dan sudah pasti soleh. Dan ternyata semua apapun yang kita kerjakan itu sudah ada bimbingannya untuk menjadi soleh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, karena simpul iman kan 6. Ingat, simpulnya kan 6. Jadi ada yang langsung diterangkan oleh Allah, ya kan? Kemudian juga ada yang kemudian diberikan tugas kepada malaikat. Ada yang jelaskan lewat kitab. Apa yang difirmankan oleh Allah kan lewat apa? Lewat Al-Quran, ya kan? Kita bisa akses ke situ. Ya, ada juga yang diberikan petunjuk kepada jiwa, diilhamkan lewat jiwa takwanya, ya kan? Ada yang nanti lewat Rasul memberikan petunjuk berkehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba keluarkan deh itu semua. Itu menjadikan kita soleh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terus, pada akhirnya kita tinggal tunggu. Imma kehidupan kita berakhir, ya kita meninggal, atau dunia ini yang berakhir habis keseluruhannya. Dan kembali menghadap Allah untuk dihisab. Nah, kalau kita kerjakan semua ini dengan prinsip demikian, teman-teman sekalian, maka semua yang kita kerjakan ya tidak hampa, tidak berwujud perbuatan begitu saja. Dia punya nilai kebaikan, disebut dengan hasanah. Makanya kalau Anda membaca di Al-Quran, mendapati kata hasanah itu nilai yang melekat pada kebaikan ini. Berapa nilai di hadapan Allah? Gitu. Kalau satu perbuatan sudah punya nilai di hadapan Allah, teman-teman sekalian, maka sudah otomatis akan melahirkan dua hal. Ya, dua hal ini terkait dengan dunianya, pun demikian puncaknya dengan akhiratnya. Makanya ketika kita meminta hasanah, selalu kan ingin meminta dunia dan akhirat kan? Dengan sifat hasanah ini. Itu dikonfirmasi di surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 201. Ya, paling kanan. Agak ke bawah sedikit. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap poin yang dihasilkan, nilai kebaikan ini, nilai kebaikan yang dihasilkan dari hasanah ini, ya contoh misalnya, ini kan standarnya Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, setiap perbuatan ketika menjadi saleh, maka paling minimal standarnya itu 10 kebaikan nilainya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nilainya 10. 10 ini yang Allah tetapkan, bukan hitungan kita. Ya, kalau hitungan kita terbatas, jangan diukur dengan materi dunia, tidak. Nanti ada berlipat-lipat nilai yang Allah berikan, bisa nanti akhirat, kita nanti akan juga bahas sedikit, bisa keberkahan dunia yang diturunkan. Ya, ini paling sedikit, tergantung nanti ini bentuknya apa amalnya. Ya, misal kalau amalan fisik yang semua orang bisa mengerjakan, kan? Standar 10. Salat, amalan fisik, nggak pakai harta. Bahkan semua dipaksa untuk bisa mengerjakan itu supaya jadi baik. Dengan semua keadaan. Dari berdiri, duduk, berbaring, dan seterusnya. Ya kan? Poinnya 10. Tapi ketika naik levelnya kepada keadaan tertentu yang tidak semua orang bisa mengerjakan. Ini bisa naik nilainya. Contoh, salat, ya, disiapkan, diarahkan, dibimbing, kan? Diperintahkan oleh Allah, dijelaskan kepada Rasulullah untuk dicontohkan kepada kita. Jelas, semua bisa mengerjakan. Tapi berjamaah, nggak semua orang bisa mengerjakan itu. Maka itu ketika seseorang menunaikan jamaah, naik nilainya. Bukan cuma 10,
Naik lagi misalnya 27 sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Cara menghitungnya bukan begini ya. 1, 2, 3, 4 terlalu kecil. Kalau kita mengambil analogi di hadis Muslim, pada level yang ketiga, bisa ke masjid misalnya. Nah ini kan sendiri, berjamaah 27. Kan? Dan tidak semua yang berjamaah itu bisa dilakukan di masjid. Kalau dia ke masjid, dapat lagi 25. Ya di hadis Muslim nih, dapat 25. Ini baru nyampe ya. Ingat, baru nyampe, belum melakukan apapun. Tapi niatnya untuk mengimplementasikan iman. Ya, membuktikan iman untuk ibadah. Jadi dia niat ke masjid itu benar-benar untuk ibadah, bukan yang lain. Ya, karena boleh jadi ditemukan ke masjidnya untuk dunia, ibadahnya cuma numpang. Ya, nyambi. Gimana ketemuan? Ntar deh saya bayar pulsanya di masjid aja sambil sholat zuhur. Sambil sholat zuhur. Jadi ke masjidnya nyambi untuk mengerjakan yang lain. Kita diskusi di masjid aja sambil sholat isya nanti. Habis isya baru. Loh, sambil. Nah, dia memang murni tidak mengerjakan yang lain kecuali ibadah saja. Saya pengen ibadah aja gitu kan. Jadi begitu dia merangkat dengan niat sholat, dengan niat i'tikaf. I'tikaf itu jangan tunggu Ramadan saja, tidak. Ya, ketika Anda masuk masjid, Anda baca doa Allah maftah li abwaab rahmatik, langkahkan kaki kanan sekaligus meniatkan i'tikaf. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, niatkan i'tikaf karena i'tikaf kan duduk sejenak. Ya, dalam keadaan ibadah untuk menunggu ibadah yang selanjutnya. Jadi begitu salat sunat tahiyatul masjid, nunggu salat kemudian dilakukan, itu duduk Anda tuh punya nilai ibadah. Nah, Anda kalau baru datang ke masjid, belum ngapa-ngapain, baru masuk datang dapat 25. Itu di hadis Muslim disebutkan jarak 1, keduanya 500 tahun. 2, ketiganya 500 tahun. 3, keempatnya 500 tahun. Jadi ngitungnya tuh jangan 1, 2 terlalu kecil. Jadi kalau Anda tidak sholat, misal, jangan Anda lah, ada yang tidak sholat. Ya. Jadi kalau ada yang tidak sholat, dia kehilangan yang sangat fatal ini. 10 tuh jangan dikira kecil. Berapa banyak potensi menggugurkan dosa. Ya, jadi kalau Anda terfikir untuk misalnya ini nih mengabaikan malas-malas di sini, pikirkan 2 hal. Kalau meninggal bagaimana? Yang kedua, apakah aman dari dosa? Ya kan? Nah, ini bisa menutup nih. Nah, ini teman-teman sekalian. Nanti banyak lagi tergantung amal. Kalau infak sudah pakai harta, nggak semua orang bisa kemudian mengeluarkan ibadah dengan harta. Kalau fisik kan semua bisa ngerjakan karena tanpa harta. Ya kan? Kalau sudah dia berbagi dengan harta, nilainya beda lagi. Paling standarnya naik standar. Dari 10 ke 700. Yang Al-Baqarah ayat 261 itu. Ya. Tapi jangan salah persepsi. 700 ini teman-teman sekalian bukan harus balas 700 kali lipat. Tidak demikian caranya. Di konsepsinya Allah memberikan nanti keberkahan pada harta kita. Ya, dengan kemuliaan 700 kali lipat. Di akhirat tuh ada pahala yang jelas kelihatan. Ini nanti yang jelas terlihatnya di akhirat. Nanti dunia saya terangkan apa feedbacknya kepada kita dalam kehidupan dunianya. Ya, bisa jadi pelipatan dari materi yang diberikan karena maslahat tertentu. Bisa jadi pengobatan dari kesehatan. Bisa jadi dijaga dari satu musibah yang khusus, yang umum terjadi. Anda tidak mengenai itu. Yang kalau misalnya dibiayai dengan berobat ya, ke rumah sakit kah atau ke dokter kah, biayanya bisa berlipat-lipat dan sebagainya. Ya, bisa demikian adanya. Nah, ini gambarannya. Tapi jelasnya adalah ketika kita dapatkan ini semua, ya, punya nilai baik ini, teman-teman sekalian, maka ini nih, dituliskanlah kemudian untuk bekal akhiratnya, pahala. Ya, tulis. Ini yang kita sebutkan dapat pahala, nilainya hasanah, ini yang dituliskan ini, 10, 27, 25, 700, ini yang ajrunnya, pahalanya. Jelas ya? Nah, disinilah kemudian penting kita mencari semua yang baik-baik itu untuk bekal kita pulang. Kalau bisa yang terus mengalir, maka muncul di situ nanti yang disebut dengan jariyah, yang mengalir, walaupun kita wafat. Pandai-pandailah melihat perbuatannya apa tuh, yang kira-kira melahirkan jariyah. Ya, di Quran, di ilmu, kan? Itu banyak peluang jariyahnya. Makanya saya tuh suka, mohon maaf ya, kalau agak rewel gitu, agak cerewet mengingatkan, nulis ya. Sampai kami siapkan buku catatan penuntut ilmu tuh supaya nulis tuh, ya. Ya, karena salah satu hikmah yang guru kami itu selalu maksa untuk ngetes catatan, ngeliat bahkan mana catatannya supaya ada jariyahnya. Tuliskan, ada pembuktian kita belajar, pahala lagi tuh. Nyimak, nulis, nyimak ya dapat pahala, nulis pahala lagi. Ketika Anda rapikan, teruskan kepada anak, cucu dan sebagainya. Ya, atau Anda berikan dulu kepada ustadznya untuk mengecek benar nggak nih yang sudah dituliskan dan sebagainya.
Ya, konfirmasi. Kalau susah lihat di videonya, satu-satu luruskan. Itu ketika diwariskan, dapat sesuatu kebaikan lagi. Anda meninggal masih ada catatan, ilmu masih ada, dapat jariah. Ya, Quran itu paling banyak. Nah, nanti setelah ini dapat, nanti dunianya, nah ini kan pahala dituliskan, keberkahan untuk dunia, maka rahmat Allah diberikan. Hasilnya tuh ini rahmat. Ini hasilnya rahmat. Ingat ya, jadi semua yang kita lakukan ini pada puncaknya untuk mendapatkan rahmat Allah. Di dunia kita dapat keberkahan berupa falah. Falah itu kesuksesan, kebahagiaan. Jadi orang beriman tuh cenderung bahagia hidupnya. Kalau di rumah tangga, ayah, ibu, anak, dan sebagainya benar-benar beriman. Jadi imannya bukan hanya dipendam dalam bentuk sifat, tapi dilatih dalam bentuk sikap. Makanya kalau ada ujian-ujian rumah tangga itu, berbahagialah. Kenapa? Karena ini untuk menguatkan iman ini. Ya, semakin tinggi ujiannya, ya, berarti hasilnya semakin berkualitas. Karena orang besar itu tidak akan diuji dengan ujian kecil. Ingat itu. Orang besar tidak akan pernah diuji dengan ujian kecil. Jadi begitu Allah memberikan ujian yang berat, artinya Allah akan mengangkat Anda kepada tingkat yang lebih besar. Dan menaikkan kualitas kehidupan Anda. Karena potensi-potensi kebaikan yang ada pada diri Anda itu sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitaran Anda. Ya, kebesaran Anda itu harus di-share. Auranya harus didapatkan pada yang lain sebagai inspirasi. Dan orang besar itu tidak akan pernah diuji dengan ujian yang kecil. Jadi berbahagialah ketika mendapatkan ujian tersulit sampai menggoncang kepada jiwa. Itu tanda pertama bahwa Allah ingin mengangkat Anda menjadi orang besar. Dan berbahagialah. Kalau cara memahami kita, seperti apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran seperti itu? Ya, seperti Al-Baqarah ayat 214 misalnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa ringan wadh-dharra naik wazulzilu ini hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Tilawahi ayat itu, akan mudah kita untuk mengatasi problematika kehidupan. Itu rahasia besar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Paling kanan, agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Nah, nanti kalau pas sempat Anda ngaji tafsir, cara mengatasinya, konsepsinya ada di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 142. Ya, makanya dibuka pembuka ayatnya dengan kalimat yang sama. Ini am hasibtum an tadkhulul jannah, yang ini am hasibtum an tadkhulul jannah. Nanti lain waktu kalau ngaji tafsir bisa diperdalam atau cari ceramah kami yang menerangkan itu. Ya, itu insya Allah akan meringankan jalan kehidupan. Singkatnya rahmat. Kalau sudah rahmat didapatkan, maka di dunia ini falah diberikan dalam bentuk keberkahan hidup. Ya, ini falah itu kalau bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dengan success and happiness. Ya, and happiness. Ya. Sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Sukses, bahagia. Dan menariknya begini, menariknya ketika kita diminta untuk melakukan perbuatan pun tertentu yang paling luar biasa, yang terus dikerjakan, yang simultan. Terus tuh kan. Ya, sehingga boleh jadi mungkin bagi orang yang tidak paham akan merasakan satu keadaan tertentu. Mungkin protes, mungkin bosan, kan? Ya, sholat nih. Kalau orang belum paham fikihnya, ngajinya, belum paham ilmunya, mungkin dia akan bertanya, baru zuhur kok udah asar lagi? Kan? Kenapa sih harus sholat? Kenapa sih subuh 2 rakaat dan sebagainya? Dia belum tahu ilmunya. Kalau dia tahu, dia akan buru. Kalau bisa di atas yang fardu ini ada apa lagi selain yang 5 waktu ini? Karena kenapa? Karena dia tahu semakin muncul banyak perintah, semakin tinggi nilai kebaikan akan dimunculkan di sini. Ini korelasinya. Karena itu, Allah memperdengarkan langsung. Kenapa sholat harus dilakukan? Kenapa 5 kali dalam sehari yang pokok itu? Ketika dipanggil, diperdengarkan langsung di telinga kita dan nggak putus. Ya, ada riset yang menunjukkan bahwa panggilan untuk sholat itu nggak putus 24 jam. Ya, karena itu menariknya, silahkan cek. Waktu sholat itu kan di Indonesia saja, sudah beda waktu, terbagi-bagi kan? Dan panggilan sholat itu dengan adzan kan? Allahu Akbar, sampai hayya 'alas shalah. Setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Jadi ketika kita dipanggil untuk sholat, hayya 'alas shalah, dan ada yang bertanya, kenapa sih harus sholat, ya kan? Hayya 'alal falah nih, supaya kamu dapat falah. Kamu sukses, kamu bahagia. Ya kan? Lihat orang dulu. Ketika mereka menunaikan sholat dengan benar. Lihat profesi mereka siapa. Mereka bukan ustadz semua. Tidak. Bahkan sedikit yang ustadz. Ya. Mereka ada pebisnis, pedagang, ada diplomat, birokrat, orang-orang hebat, pejabat tinggi, yang di militer. Sukses semua. Sukses semua.
Ya, digenggam oleh mereka. Dan ketika digenggam identitas keimanannya muncul kan? Qad aflahal mu'minun, sudah identitas. Ya, siapa mereka? Alladzina hum fi sholatil khashi'un. Ya, sudah ada kualitas tuh. Kalau sudah mukmin, seperti yang pernah saya terangkan, kualitasnya sudah beda. Khusyuk, sudah nggak peduli dengan yang nggak penting. Ya nggak penting tuh udah nggak peduli. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, udah nggak larut dalam drakor, ini nggak penting drakor ini. Apa sih ini? Udah. Jadi acaranya berkualitas semua, yang dilihat berkualitas, yang ditonton berkualitas, yang dibaca berkualitas, bacaannya berkualitas. Ya. Udah nggak baca-baca komik, baca macam-macam yang kira-kira sudah naik levelnya gitu ya. Ya, kita tidak menyalahkan sosok-sosok ini atau itu tidak, karena bukan ke sosok, ya. Yang kita gali perbuatan untuk diperbaiki. Jangan terbiasa untuk menyoal sesuatu yang tidak perlu disoal. Apalagi dengan tujuan untuk merendahkan atau menurunkan kehormatan orang lain, itu sama sekali tidak diperkenankan. Ya, kita memperbaiki diri kita saja untuk contoh menjadi lebih baik. Falah. Ini teman-teman. Ya. Nah, ini kemudian di akhirat dapat apa? Rahmat ini menghadirkan jannah, ini yang kita harapkan. Hisabnya ringan. Jadi dari mulai hidupnya enak, ya. Kalau mau coba silahkan. Yuk kita sama-sama mencoba. Saya pun masih berlatih. Masih berlatih. Tapi Masya Allah gitu. Nah ini teman-teman, konsepsi seperti ini kalau dikerjakan dengan benar, akan melahirkan satu rasa di dalam jiwa kita. Dan dengan rasa itu muncul sikap yang sangat luar biasa. Rasanya nikmat gitu. Yang kadang-kadang nggak bisa digambarkan kenikmatannya, karena memang ada di dalam. Gitu ya. Seperti bahagia kalau mau ditunjukkan kan nggak bisa. Cuman ekspresinya kan terlihat. Gitu kan? Jadi inilah yang akan melahirkan pola pemahaman seperti ini, akan melahirkan sebuah kenikmatan yang besar dalam diri kita, yang kenikmatan itu, ya, kenyamanan itu dilahirkan dari sini, dari iman, support iman. Satu kenikmatan yang dirasakan, yang membuat ketenangan, kenyamanan, kedamaian, semua sikap terpancar kebaikan, itu dalam bahasa Arab disebut dengan halawah. Puncaknya, superlatifnya biasanya disebut dengan hilwa atau hulwan. Tapi kalau sudah superlatif, sudah tinggi, halawah namanya. Karena supportnya dari iman, ya, dalam bingkai takwa, maka ini bukan halawah biasa, tapi halawatul iman. Berbagai kenikmatan yang dihasilkan dari pancaran iman. Ya, ada keberkahan dunianya, sikap hidup yang baik, dan rahmat akhirat yang tertingginya. Sekarang pertanyaannya, apa sih tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan halawatul iman ini? Ya kan? Kita kan sedang berusaha nih, ya, memperbaiki citra kita, persepsi kita dengan memandang iman itu begini, cara pandang keujian begini, perintah larangan begini. Kalau menemukan amal soleh di Al-Quran harus begini bersikapnya, ya kan? Cara memahami hasanah itu begini, ya kan? Artinya semakin banyak peluang baiknya semakin kita buru. Tujuannya apa? Dapat rahmat Allah, bukan dunia ya. Tolong jangan diarahkan apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan dunia terlalu kecil. Karena kita pun saat meninggal ditinggalkan dari dunia itu. Ya, caranya apa? Tujukan untuk rahmat Allah. Nanti dunia akan mengikuti. Ya, seperti bayangan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu. Dunia itu persepsikan. Dan bahkan bukan hanya persepsikan, jadikan, tempatkan seperti bayangan. Nggak usah dikejar, karena buang-buang energi. Ya, Anda ngejar bayangan itu buang-buang waktu. Mau ditangkap apalagi, nggak ada kerjaan. Ketangkap juga nggak. Ya kan? Berbaliklah. Berbalik dan biarkan bayangan mengikuti. Karena bayangan itu dunia, lawan dari dunia akhirat, berbalik kejar akhirat. Maka dunia akan mengikuti. Nggak ada rumusnya. Sama sekali, orang yang ngejar akhirat sengsara dunia. Nggak ada rumusnya. Pasti dunia ikut. Dunia ikut. Ya, orang taklim, kalau serius taklimnya bagus, orang banyak datang, dunianya ikut. Mulai muncul pedagang, mulai ada kebutuhan, mulai macam-macam, segalanya. Dunia itu otomatis ikut. Jangan takut, rezeki kita udah dijamin. Ya, karena itu kalau beramal jangan mengharapkan dunia terlalu kecil. Kalau dapat dunia nggak bisa dibawa ke akhirat. Ya, ini apalagi misalnya, tadi kan ada banyak amalan. Salat, untuk dapat rahmat Allah saja. Niatkan, tuluskan untuk dapat rahmat Allah. Nanti Allah berikan, Allah Maha tahu. Ya, apa yang kita harapkan, kita inginkan dan sebagainya. Lu berdoa dalam sholat, kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai. Ya, di sedekah misalnya, ya kan? Ya, di infak dan sebagainya. Jangan mengharapkan dunia, harapkan akhirat, rahmat Allah. Rahmat. Kalau rahmat itu diharapkan, nanti Allah berikan segala kebutuhan-kebutuhan, pemenuhan dan sebagainya. Terserah Allah mau berikan 10 kali lipat, ya, 50 kali lipat atau dan sebagainya, terserah.
Ya, yang penting kita berniat itu untuk apa? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sudah datang, berkah turun. Pahala kemudian diakumulasikan. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau sudah ada nanti nikmat, nggak ada keluh kesah. Nggak ada rasa kecewa. Ya, karena apa? Arahannya rahmat. Jadi kalau ibadah sudah begini, nggak ada kecewanya. Ya, Anda mau ikut taklim sekarang ini, mau lihat ustadznya, apa mau dengar taklimnya? Terus niatnya apa? Mau mendapatkan rahmat Allah supaya Allah ridha, bisa berubah lebih baik, atau hanya untuk mendengar ustadz ceramah, atau hanya untuk melihat ustadz? Hati-hati, itu pun harus diperbaiki niatnya. Ya, karena itu tuh selalu diingatkan tuh, bahkan di tulisan juga, yo ikhlas ya, ikhlas. Maksudnya apa? Arahkan semua rahmat Allah, supaya nggak kecewa. Ya, datang ke ta'lim, nunggu ustadz, yang tiba muncul ustadz fulan, pengennya ustadz A, datangnya ustadz B, misalnya kan? Ya karena niatnya keliru, kecewa di situ. Padahal mungkin boleh jadi pahala udah dituliskan bahkan sebelum itu dimulai. Begitu dimulai muncul kekecewaan, keridhaan itu berkurang, kikis deh pahalanya. Nah, ini bagi orang beriman, nah itu sudah dah gitu kan. Jadi ketika melihat sesuatu yang nggak menyenangkan, ya dalam pandangan manusia, dia lihat persepsi berbeda. Nah, udah, kalau begini kan nggak usah dicela, adanya di sini sudah. Kalau nggak cocok, selesai, dah. Kalau cocok, teruskan, baik, manfaat, catat. Nah, tanda-tanda seorang mendapatkan kenikmatan ini, itu apa? Nah, ini yang akan mengantarkan kita untuk baca hadis berikutnya. Ya, jadi mukadimahnya mahal ini. 1 jam mukadimahnya mahal. Ya. Tapi, sesuatu mahal itu kan berkualitas kan? Anda kalau beli barang mahal berkualitas kan? Nah, ini kualitasnya tinggi nih. Ya, kualitasnya tinggi. Jadi kita harus baca beberapa kitab untuk menggabungkan ini semua. Dari ayat-ayat yang beragam. Nah, cukup Anda mencitrakan. Anda kan apa susahnya sih? Tinggal foto, amalkan, konsisten, husnul khotimah, masuk surga. Saya mesti mengaji puluhan tahun, berangkat satu ke sini, talaki guru ini itu gitu kan. Pulang-pulang masih ada yang menyebut bid'ah juga, ya enggak apa-apa. Jadi ya enggak apa-apa, itu kan resiko perjuangannya gitu. Alhamdulillah. Nah, Anda tinggal belajar, simak, ini capture, bikin, sudah. Kemudian konsisten jalani, husnul khatimah, meninggal hisab ringan, insya Allah. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah kita semua. Saling mendoakan ya. Yuk kita baca hadisnya. Saya kira sudah di scan ya, sudah ya Mas ya. Ini sudah di scan ya, sudah di upload juga. Silahkan di download ya. Di halaman 24 ya. Kemarin di scan halaman 23 24 ya. 24 25. Alhamdulillah, berarti pas nih halaman 24 25. Sudah ada untuk materi selanjutnya juga. Halaman 24, teman-teman, yang ada tulisan 9. Ya, angka Hindi. Bukan angka Arab ya, angka Hindi. 9, ini ya. Nah, ini angka Hindi. Kalau angka Arab yang begini. Nah, kan 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini angka Arab namanya. Yang ini angka Hindi. Nah, nanti ada sejarahnya. Jadi kalau kita bahas terus, nggak selesai nanti bahasan kita. Ya. Ada sejarahnya. Ini menemukan seorang Arab tuh. Ya. Kalau Anda masuk ke komputer, kemudian ke language gitu kan, ngelihat tuh. Nah, terus ada turunan tuh kalau Anda mau nginstal bahasa-bahasa itu. Nah, ini itu disebutnya Arab, yang itu Hindi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu halawatil imani. Bab halawatil iman. Subtopik tentang tanda-tanda kenikmatan iman. Halawatul iman. Tadi saya terangkan makna halawah, sekarang kita bacakan hadisnya. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. Ya, rawi terakhirnya sahabat Anas bin Malik, saya sudah terangkan, jadi saya tidak perlu bahas lagi. Inspirasinya, ingat kalau dengar Anas bin Malik, apa inspirasinya? Jadi keluarga hebat. Ya, semua mesti jadi orang baik. Kemudian anak-anak kita titipkan pada orang-orang baik untuk belajar. Ya, bertetangga dengan orang-orang baik, cari di kantor orang baik supaya semua menjadi baik. Jadi kalau kita mendengar Anas, ingat bapaknya, ingat ibunya, ingat Anasnya, bagaimana semangat belajarnya. Kalau kita dengar Abu Hurairah, ingat apa yang saya sampaikan. Jangan putus asa dalam belajar, tidak ada kata terlambat untuk mendalami Islam. Ya, jangan putus asa, terus belajar, menghafal Al-Qur'an, kemudian memaknai hadis. Di titik mana kita meninggal? Sampai di titik itu. Ya, terus sudah saya sampaikan kalau Amr bin As bagaimana? Kalau Abdullah bin Amr bin As bagaimana? Kalau Abdullah bin Umar sudah saya terangkan. Jadi kalau sudah mendapatkan nama itu, langsung terbayang di benak kita. Nanti
di satu waktu evaluasinya tidak tertulis, tapi langsung lisan dan saya bikin cerdas cermat. Per wilayah itu kan. Nanti kita lihat. Mungkin bikin yang menyenangkan aja. Insyaallah akhir tahun ini saya adakan satu event untuk mensupport ya pemahaman beragama, Quran dan sebagainya dengan izin Allah. Bismillah. Teruskan dulu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ya beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal. Siapapun yang mendapati 3 hal itu dalam dirinya, thalathun, ada 3 hal. Man kunna fihi, siapapun yang mendapati 3 hal itu dalam dirinya, wajada halawatal iman, maka ia akan mendapati kenikmatan iman. Ya, dengan gambaran yang sudah tadi kami uraikan, kenyamanan, kenikmatan, keberkahan, kedamaian, sampai juga rahmat tertinggi berupa surga Allah Subhanahu wa taala. 1. Siap baik-baik ya, simak baik-baik. 1. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allahu akbar. Sudah? An yakunallahu wa rasuluh, menjadikan Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi, yang paling ia cintai, mimma siwahuma, selain dari keduanya, dibandingkan dengan selain dari keduanya. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selain keduanya. Pokoknya yang pertama Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Ya kan? Awas nih Pak, Bu, ini mudah diucapkan, mudah dituliskan, tapi juga tidak mudah untuk dilakukan. Awas, tapi kalau sudah Bapak Ibu, saya, kita semua berlatih, udah halawatul iman. Ya, masih ingat iman itu apa? Yakin tanpa ragu kan? Udah harus yakin tanpa ragu. Ngaji udah 40 video lebih masih ragu juga. Nggak boleh, harus yakin tanpa ragu. Ya. Udah, kalau kita sudah merasakan, jadikan Allah dan Rasul yang paling utama. Ya. Kalau disebutkan demikian, berarti harus ada komitmen dan pembuktian kan? Karena iman itu kan butuh pembuktian, perbuatan. Jadi orang-orang yang berlatihnya begini, cara berlatihnya. Orang-orang yang sudah mendapati bagian pertama ini, maka dia akan punya skala prioritas dalam hidup. Bapak mencari nafkah. Nafkah itu kan untuk keluarga kan? Ya kan? Karena itu sikap Anda kepada keluarga, kepada anak, kepada istri akan berbeda dengan sikap kepada orang di sekitaran Anda. Baik tetangga, teman, atau bahkan sahabat. Ada prioritas. Prioritas ini muncul karena apa? Karena cinta. Karena ikatan pertama kepada keluarga, maka perhatian lebih tinggi kepada keluarga bahkan dibandingkan dengan misalnya tetangga atau sahabat, ya, atau bahkan ya, dari saudara, misalnya pertalian, ya, Anda punya kakak, punya adik dan seterusnya, ya. Tapi saat bersamaan Anda punya anak, punya istri misalnya, atau istri ada suami dan sebagainya, dan perhatian kan lebih tinggi kan, ya, kepada jalur yang terdekat dulu di keluarga. Kenapa? Karena cinta. Jadi orang yang mencintai, dia punya prioritas perhatian, dan perhatian itu akan berwujud berupa perilaku, respon, tindakan. Anak Anda sakit, Anda pulang dari kantor, sakit nih kan, Anda kejar tuh, pulang, dicek, apalagi kalau ada berita sudah diinfus dan sebagainya, Anda hentikan pekerjaan di kantor, Anda cek anak Anda kan, Anda katakan kepada pimpinan, izin Pak, anak saya ini masuk rumah sakit, ada kondisi begini. Oh silahkan Pak, rapat tuh bisa Anda putuskan seketika, karena kondisi mendesak, apalagi lebih tinggi tingkatannya daripada itu misalnya. Ya, kenapa? Ada prioritas. Dari mana muncul prioritas ini? Karena cinta. Nah, orang yang menjadikan, hamba yang menjadikan Allah dan Rasulnya cinta pertama dalam jiwanya, maka dia akan menjadikan semua respon prioritas pertamanya adalah kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dia tidak akan mungkin mengikuti pekerjaan yang saat yang sama menempatkan prioritas cinta kepada Allah itu di urutan yang selanjutnya. Dia akan mencari pekerjaan yang menjadikan itu bahkan mensupport cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, Allah perintahkan untuk sholat. Itu bukti kepatuhan kita, sekaligus cinta kita kepada Allah. Dan cinta kita kepada Allah caranya mengikuti Rasul. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Nabi, ikuti bimbingannya, ya kan? Maka ketika dia tahu dia diperintahkan untuk sholat dan dia menyadari sholat pun itu feedbacknya kembali manfaatnya pada dirinya.
maka dia tidak akan pernah mencari pekerjaan yang bisa mengabaikan sholat dia kepada Allah. Jadi nggak ada istilahnya cari kerja yang bisa melonggarkan sholat, cari kerja yang membuat dia nggak sholat, apalagi gitu. Apalagi yang demikian, nggak mungkin dia cari demikian. Kenapa? Karena dia menempatkan Allah di atas segalanya. Dia menempatkan Rasul di atas segalanya. Ya, jadi dia nggak akan cari pekerjaan yang bisa membuat dia bahkan nggak sholat. Mas, hati-hati ya. Rizki itu sudah diatur. Kita bergerak dapat rizki. Dan itu cuma bahasa manusia. Tingkatan, jabatan, bahasa manusia. Toh begitu juga dapatnya rizki untuk makan juga. Apa Anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga. Tetap segitu juga porsinya. Cuma status manusia itu aja yang diberikan begini-begini. Anda cukup mencari yang halal dan thayyib, terhormat Anda. Juga sampai wafat selesai. Tergantung Allah mengarahkan kita seperti apa. Bukan terhina menjadi petani, tidak. Alhamdulillah. Bukan terhina menjadi kebun. Atau itu kan bahasa manusia aja, kuli bahasa manusia, ini bahasa manusia. Pada akhirnya kita mencari yang halal. Kebanggaan kita itu yang halal. Untuk apa mendapatkan jabatan, kedudukan kalau hasilnya dari nyogok, dari korupsi? Gak ada kebanggaan di dalamnya. Nikmat kita menjadi pedagang. Orang menganggap orang kecil gak apa-apa. Kecil di hadapan Anda, besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Pada akhirnya orang kecil akan wafat. Dan Anda pun yang merasa besar akan wafat. Dan kita lihat siapa yang besar dan kecil di hadapan Allah saat berpulang kepadanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu hidupnya begitu, nggak banyak ditimpakan beban pada diri kita. Untuk apa sih cari banyak beban? Ya, saya bingung kadang lihat orang tuh bekerja hanya untuk membebani diri, tapi tidak menikmati apa yang dihasilkan dari pekerjaannya. Berapa rumah megah itu yang kemudian bisa Anda nikmati? Apakah setiap sudut ruangannya bisa memberikan kebahagiaan bagi Anda? Apakah kendaraan itu memberikan kebahagiaan? Kalau kebahagiaannya hanya Anda ketika melihatnya saja, itu semu. Kalau cuma senang lihat kendaraan, ngapain diparkir di garasi? Main-main ke showroom mobil tuh, liatin aja tiap hari. Pulang lagi, Anda nggak punya beban untuk merawatnya. Itu kan? Ya, itu hidup enak tuh seperti itu tuh. Ya, bukan aib kalau rumah harus kontrak, bukan aib. Alhamdulillah, halal. Ya, begitu didapatkan pun amanah juga, ditinggalkan juga. Jadi cara berpikir kita, berpikirnya mengikuti petunjuk dan pasti kebenarannya, itu lebih tenang gitu. Nggak ada beban hidup yang berlebihan. Apa sih yang mau ditampilkan atau meninggal juga? Ya kan? Ya kalau Allah titipkan, ya alhamdulillah, rawat, jaga, malah jadi hisab kan di akhirat nanti. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ayo coba rubah cara pandang kita itu. Jadi direktur alhamdulillah bikin kebijakan di perusahaan, jangan sampai ada pekerjaan yang mengganggu waktu sholat. Kalau Anda menempatkan Allah cinta pertama Anda, menempatkan Rasul cinta pertama Anda, dengan jabatan itu arahkan supaya lebih taat. Ketika taat, keberkahan muncul. Ya, bahkan ketika Anda jadi pimpinan tertinggi di perusahaan kah misalnya, atau di masyarakat atau berbangsa bernegara, bikin kebijakan yang mensupport iman dan takwa, kan hasilnya berkah tuh. Dunia kan dapat berkah. Tadi bagan yang saya turunkan itu. Jadi kalau ada kebijakan, perbuatan mensupport iman dan takwa, itu jiwa pertama kita itu, nanti akhirnya berkah. Kalau sudah berkah, rahmat turun. Coba lihat di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Itu kalau kita kompak ya teman-teman sekalian. Kita beri contoh di Indonesia aja yang mayoritas muslim itu. Ya, kita coba mulai di kajian kita di Wira ini. Ya, kita konsisten ikuti ini. Coba lihat ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau taqwa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah satu penghuni itu, satu tempat. Qura itu jamak dari qaryah. Qaryah jadi qura. Ya, kalau kita ambil negara lah, itu satu negara. Desa bentuk jadi negara, bangsa. Skala kecilnya di kabupaten kan banyak desa itu. Kabupaten. Ya kalau belum bisa senegara, kabupaten A, kabupaten B, provinsi A, provinsi B. Coba kasih contoh, kalau nggak percaya ini, kasih contoh. Walaupun kita harus melewati ujian. Ujian itu pasti ada. Dan nggak usah takut dicela, karena kita pun nggak bebas dari celaan. Ya kata para ulama, hanya orang kurang sehat jiwanya yang nggak mau dicela. Kita itu pasti dicela, Pak. Nggak pengen dicela pun pasti dicela. Jadi menghindari celaan itu nggak ada guna. Orang baik, kalau Anda saleh, pasti akan dicela oleh orang salah. Kalau Anda berbuat salah, pasti dicela oleh orang saleh. Allah saja dicela oleh orang-orang kufar. Malaikat dicela. Ya, coba lihat. Nabi dicela, dihina, dituduh penyihir, dukun, santet, penipu, pembohong, macam-macam. Sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela.
Kita Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum sempurna, atau bahkan bukan. Terus gak mau dicela, kita siapa? Kita ingin berbuat baik, dapat tantangan ujian, diantaranya celaan. Saya berikan fikih celaan. Ini jarang mungkin didapatkan ya. Ini gini cara memahaminya. Kalau Anda saleh, punya sifat saleh, dan nanti orang yang saleh atau salihat untuk perempuan, itu pasti akan mendapatkan lawan. Karena hidup ini berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Awas, ini mahal sekali dia. Ya, saya dapatkannya harus sampai keluar nih, mencari 18-20 jam dari Indonesia, itu terbang pakai pesawat, kan? Ini mahal sekali dapatnya. Semoga Allah berikan pahala pada guru-guru kami, ya. Quran surah ke-51 ayat 49. Ya, paling kiri agak ke tengah sedikit, ya. Agak ke bawah sedikit. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. Dan segala hal, kata Allah, kami ciptakan berpasangan, berlawanan. Supaya kamu sadar, cuma aku yang tidak punya pasangan. Allah yang esa. Ya kan? Laki-laki pasangan perempuan. Ya kan? Benang sari dengan putik. Jantan dengan betina. Siang malam. Demikian sifat pun baik, buruk. Soleh, salah. Itu berpasangan. Dan hikmahnya, pasangan ini, itu akan saling menguji untuk menyempurnakan. Makanya kesempurnaan di suami itu kan ada di istri untuk saling menyempurnakan. Demikian sebaliknya. Ya, belajar bersama-sama saling menyempurnakan. Dan di sifat pun salah dan soleh itu akan membentuk sebuah kesempurnaan kalau digunakan secara benar. Ya. Yang pernah saya sampaikan kan, qad aflaha man zakkaha, ada takwa, ada fujur kan, berpasangan kan? Jadi jujur lawannya apa? Dusta. Dusta diciptakan untuk menyempurnakan apa? Jujur. Supaya belajar ya untuk menghindari dusta ini munculkan jujurnya. Marah, lawannya sabar. Marah dicipta bukan ingin menjadikan Anda pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, bagaimana sabar kelihatan? Seperti pernah saya terangkan. Salah itu lawannya soleh. Ya kan? Salah diciptakan untuk menjadi cermin supaya solehnya muncul. Kadang-kadang ketika Anda ingin berubah menjadi soleh, maka muncul nanti penguat dari yang salah. Bisa jadi bentuknya celaan. Celaan ini kadang-kadang muncul dari orang salah yang dititipkan oleh Allah kepada mereka untuk menguji kesungguhan Anda supaya semakin soleh dan meningkatkan kualitas kesolehan Anda. Contoh, wah hati-hati ya. Ada akhwat misalnya belum berjilbab. Saya panggil akhwat untuk menunjukkan persaudaraan terdalam. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Karena sayang saya ini mengungkapkan. Ya, karena sayang saya ini saya menyampaikan. Ya, supaya semua mendapatkan kebaikan, kemuliaan. Kemudian ingin berusaha berjilbab. Jangan dikira langsung mudah dia berjilbab, selesai. Tidak. Kenapa? Karena setiap perbuatan soleh itu harus melewati dulu fase ujian. Ini teman-teman. Kan soleh ini melewati ini dulu. Dan ini bentuknya ma'ruf, perintah, nahyu, mungkar, fahsya. Jadi kalau Anda ikuti yang ma'rufnya perbuatannya ke sini, akan dapat lawan dari mungkarnya ke sini. Ketika Anda mulai berjilbab, maka teman Anda akan mulai ya, memunculkan sebuah kesan. Wah, sudah solehah ya sekarang. Kamu tampil beda ya. Kalau kesannya dari yang soleh lagi, itu apresiasi tinggi, motivasi. Masya Allah, ukhti semakin cantik deh, semakin baik, semakin ini, macam-macam tuh. Tapi kalau dari yang salah, kesannya muncul, di lisannya keluar, wah udah mulai deh. Waduh, penghuni surga lewat nih. Waduh, solehah lewat nih, gitu kan. Kayaknya udah gak sama kita lagi nih, gitu kan. Udah berbeda nih. Udah macam-macam lah, itu istilahnya yang sekarang-sekarang muncul banyak lah. Macam-macam. Gitu kan. Cara memaknainya bagaimana? Ketika keluar dari lisan itu, keluar dari yang salah, dan bentuknya celaan kepada Anda, jangan dipahami sebagai celaan. Jika Anda berubah menjadi soleh, dan keluar kemudian pandangan, ya penilaian dari orang yang salah dengan kalimat-kalimat yang salah misalnya, itu sesungguhnya penguatan pada diri Anda bahwa pada saat yang bersamaan Allah telah menetapkan Anda menjadi soleh. Karena lawan itu mengonfirmasi yang lainnya. Ya, lawan mengonfirmasi yang lainnya. Marah mengonfirmasi adanya sabar. Dusta mengonfirmasi adanya jujur. Salah mengonfirmasi adanya soleh. Jadi ketika orang salah memberikan celaan kepada Anda, salah itu kan mencela lawannya. Nggak mungkin memuji lawan, tapi mencelaknya. Kalaupun dia memunculkan kalimat yang baik, itu nadanya sindiran. Tetap ada unsur salahnya. Karena dari yang salah ini keluarnya negatif, nggak mungkin positif.
Jelas ya? Jadi ketika keluar dari yang salah atas kesolehan Anda, itu sebetulnya konfirmasi kesolehan Anda. Bukan celaan yang ditujukan kepada Anda. Jadi jangan marah kalau dicela oleh orang salah. Ya, kecuali kalau porsinya, misalnya porsi-porsi yang tertentu, secara proporsional, sudah melanggar hak-hak yang lain misalnya, bukan pada diri Anda. Ya kalau dicela secara pribadi, nggak apa-apa, nggak usah marah. Itu penetapan kebaikan. Ya, tapi kalau dicela agama Anda, Quran Anda, Tuhan Anda, Rasul Anda, muncul kita gejolak, girah namanya. Mendidih darah rasanya, gitu kan? Bangsa Anda, negara Anda, negara kita dilecehkan di luar, kita bangkit membela. Masa iman Anda dilecehkan, Anda diam saja? Ya. Nah, itu girahnya harus muncul. Jadi kalau ada yang mengatakan solehah, gitu kan? Pada Anda yang sudah berjilbab, ya, itu artinya Allah menetapkan pada diri Anda sudah berubah jadi lebih baik. Alhamdulillah. Aduh, saya tetap kok, ya nama saya masih Catherine, bukan Solehah. Ini hanya berubah aja untuk lebih baik. Ya, Anda misalnya udah ada mulai ke masjid, tadinya kumpul-kumpul, sudah mulai ke masjid. Waduh, Pak Soleh kemana nih? Saya masih Asep kok, bukan Soleh. Ini coba aja menjadi lebih baik, siapa tahu bermanfaat, ya kan? Udah tiap hari begitu muncul, apapun namanya. Nah, demikian cara menyikapinya, teman-teman sekalian. Jadi tempatkan Allah dan Rasul itu pada tempat yang pertama, cinta pertama kita dalam jiwa. Kalau itu sudah ada, nanti hasilnya akan terlihat. Seperti Bilal itu loh, ya, yang dicambuk ahad. Setelah itu apa? Ya, setelah berpeluh-peluh lelah, itu kan setiap lelahnya ada pahalanya. Mohon maaf sekali. Ya, orang lain pun sama, lelah juga. Apa Anda pikir yang tidak beriman lelah? Lelah, sama lelahnya. Tapi iman kita memberikan perbedaan, nanti hasilnya akan memberikan perbedaan. Ya, mereka bekerja, kita bekerja. Mereka berusaha, kita berusaha. Tapi ketika Anda berusaha dengan iman, nanti hasilnya akan beda. Coba lihat akhirnya. Ya, kan sekarang orang bikin tagline, ya kebahagiaan itu di akhirnya gitu kan. Ya coba lihat pakai apa tuh kalau mau hakiki pakai iman. Jelas ya? Jadi saya ingin katakan bahwa ayo mulai dulu sampai Anda merasakan kenikmatannya, sampai mendapatkan halawah itu. Nanti kalau sudah dapat halawahnya, nggak terekspresikan, nikmat. Justru ketika nggak mendapatkan tempat sholat itu yang sesuai dengan kebiasaan Anda, itu gelisah. Nikmat sholat fardu memburu sholat sunnah. Begitu ketinggalan sholat sunnah, bisa gelisah, nangis Anda. Ya, ada orang yang ketinggalan tahajud, terlambat dikit aja menjelang subuh dia bangun, nangis sampai dia tutup dengan amalan apa supaya mengganti tahajudnya semalam. Padahal sunnah hukumnya. Ya, dia bangun kesiangan hari Senin, nangis dia, Allah, kok terlambat saya bangun Senin ini, saya nggak puasa. Ya kan? Ada perasaan begitu. Tapi nanti kalau fikihnya udah banyak, udah dalam, dia tenang lagi, ganti lagi dengan yang lain, amal lain. Dia nikmati, jadi semua. Nanti kalau sudah ini dapat ya halawah itu, nanti muncul lagi apresiasi. Ajaban li amril mu'min. Udah mengagumkan semua perbuatan orang beriman. Kalau ini ada tahapannya lagi, sudah dapat halawah, nanti ada satu sikap yang luar biasa. Jadi semua sama dalam pandangan dia. Nggak ada yang menyakiti. Ya, di ketika ada musibah berduka dia sabar. Dia dapat suka dia syukur. Ini yang pertama, tempatkan Allah dan Rasul. Jadi mulai sekarang implementasinya, coba ya. Saya tes dikit aja ya. Bapak Ibu menyayangi anak itu karena Allah dan Rasul atau karena sayang kepada anak? Anda menyayangi suami atau suami menyayangi istri karena Anda sayang atau karena Anda mencintai Allah dan Rasul? Cintai Allah dan Rasul. Coba lihat. Kalau Anda memang menempatkan cinta Allah dan Rasul yang pertama dalam merawat anak Anda, sekarang tes di mana dia ditempatkan di sekolahnya. Jangan-jangan Anda sekolahkan dia di tempat yang justru tidak mendekatkan anak Anda dengan Allah dan Rasulnya. Saya mau tanya, di sekolah itu diajarkan sholat nggak? Diajarkan baca Quran nggak? Diajarkan mencintai Nabi-nya nggak? Anda mau kejar dunia, ayo kejar sampai seujung-ujungnya. Saya cuma mau kasih info aja, yang ngejar dunia jangankan Anda, yang belum beriman pun kejar dunia juga. Lantas apa perbedaan iman Anda dengan orang-orang belum beriman? Ya, silahkan jadi insinyur, jadi arsitek, ya, jadi pejabat yang tertingginya, cita-cita yang tinggi, tapi saat bersamaan hadirkan cinta Allah yang paling utama, maka Anda akan menjadikan anak Anda itu berkualitas di masa depan. Kita merindukan ada presiden, gubernur, bupati, ahli Quran, ya kan? Masa sih 200 sekian juta mayoritas umat Islam nggak ada satupun yang bisa mencetak seperti itu? Harus ada.
pebisnis yang kaya-kaya itu, ya masa nggak ada sih konglomerat muslim yang beriman yang betul-betul, yang takwa, yang saleh. Karena kalau sudah takwa, saleh, keberkahan turun. Ya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Coba lihat orang-orang saleh tuh. Ya, silakan demi Allah saya katakan, keluarkan sekarang list database para pejabat, konglomerat dan sebagainya. Sekarang cek yang paling sesuai dengan ini, silahkan lihat bagaimana sikapnya. Demi Allah saya katakan, pasti baik, kebijakannya baik, kalau berbagi dia baik. Guru-guru kalau sesuai dengan ini, silahkan cek. Kelembutannya, perhatiannya, kemuliaannya, kebaikannya. Nggak ada orang kalau beriman bertakwa itu yang buruk tuh nggak ada, pasti baik. Di rumah tangga baik, ke anak-anak baik. Itu cinta Allah dan Rasulnya. Walaupun pasti ya awalnya ada tantangan. Kita akan banyak ujian. Ya, jadi silahkan lihat di anak-anak, di suami, di istri. Ini bagian pertama. Kalau sudah yang pertama itu muncul, nanti terus ke yang kedua. Lanjut, naik tingkatnya. Apa itu? Maka akan muncul pancaran nanti. Ya, apa pancarannya? Wa an yuhibbal mar'a. Tadi kan cara bacanya. Ya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau itu sudah muncul, maka dampaknya yang terjadi adalah dia tidak akan mencintai siapapun atau bersikap apapun dengan cinta di sekitarannya kecuali karena Allah, mahabbahnya karena Allah. Ya. Yang kedua, saya terjemahkan tekstual dulu ya. Wa an yuhibbal mar'a, dan dia mencintai siapapun la yuhibbuhu illa lillah, karena cintanya kepada Allah. Dan dia mencintai siapapun karena cintanya kepada Allah. Maksudnya apa? Dasar mencintai kepada makhluk, memberikan perhatian. Kalau cinta kan sudah pasti memberikan perhatian. Ya. Kalau cinta itu sudah pasti, turunannya memberikan perhatian. Kita mencintai anak, ya, mencintai istri, istri mencintai suami, dan sebaliknya mencintai orang tua, pasti memberikan perhatian. Kasih sayang, dan turunan-turunan lainnya. Ya. Nah ini sikap cinta yang dibangun oleh insan bertakwa, insan beriman yang mendapati halawatul iman, maka dia tidak menjadikan keluar cinta itu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, dan sebagainya ke sekitarannya, kecuali dasarnya karena cintanya kepada Allah. Ya. Karena cintanya kepada Allah. Jadi basic pertamanya tetap menempatkan cinta pertamanya Allah. Ya. Tadi yang saya katakan, apakah Anda mencintai pasangan karena Allah atau hanya karena cinta saja? Kalau Anda cinta kepada Allah, maka Anda akan menjaga. Suami cinta kepada istrinya, ya, untuk mematuhi cintanya kepada Allah, dia akan jaga. Auratnya jangan sampai diumbar kemana-mana. Ya. Dia akan jaga. Jangan sampai tampil aurat terbuka. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Bukan karena harus tampil di hadapannya saja, bukan. Karena Allah yang perintahkan. Kalau nggak perintahkan, nggak akan dia lakukan. Ya, jangan dipertontonkan kemana-mana, kan? Dan sebagainya. Proporsional dilihatnya. Tadi cintanya kepada anak menjadikan dia mengasuh anak dengan baik, memberikan pendidikan yang terbaik, menjaga dengan mulia. Supaya apa? Allah ridha. Ditempatkan di sekolah-sekolah yang menjadikan dia dekat dengan Allah. Ya, pada akhirnya meninggal juga kok Pak. Tapi kan bukan cuma meninggal, akan ditanya. Istri Anda amanah, anak Anda amanah, suami Anda amanah. Kan? Dan amanah itu, setiap amanah pasti akan dipertanggungjawabkan. Demikian, kepada teman juga begitu. Ya, perhatian kepada teman. Jadi dia pun kalau misalnya, mohon maaf ya, ya dia meminta sesuatu, mengarahkan pada sesuatu, menjauhkan pada sesuatu, karena memang dasar pertamanya Allah yang meridainya. Anda tidak suka kalau teman-teman Anda misalnya datang ke tempat-tempat maksiat. Ya, karena Allah melarangnya. Karena Anda mencintai orang itu, maka Anda akan merefleksikan cinta kepada orang itu dengan dasar cinta Anda kepada Allah. Oh, saya khawatir kalau di akhirat berpisah dengan dia. Saya khawatir kalau dia nggak dapat berkahnya dari Allah. Maka cinta kepada Allah itu yang menjadikan Anda menghentikan dia, jangan datanglah ke sana lah. Ya, nggak apa-apa. Soleh dengan tidak kan bukan urusan kamu. Itu hubungan kita dengan Allah. Ya bukan begitu juga. Benar apa yang kamu sampaikan. Kita kan sedikit-sedikit mengalah untuk naik lagi. Benar. Tapi saya khawatir satu aja. Kalau nanti ada apa-apa terjadi di sana, saya tidak punya kemampuan untuk bisa membantu kamu. Tuh kan? Selama ini kan kita sudah saling bantu, saling tolong, saling macam-macam. Jangan sampai terpisahkan dalam suasana yang tidak baik dan seterusnya. Pelan-pelan. Ya. Itulah perhatian-perhatian itu teman-teman sekalian. Jadi bantu pun karena Allah, sayang pun karena Allah, perhatikan pun karena Allah. Sama guru juga mengajar itu, coba lihat. Ini nggak mudah loh. Ya, termasuk kami makanya saya sering minta doa ya, tolong doakan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Karena itu kualitas ilmu itu akan terasa berbeda.
Jadi kalau mengajar seorang guru, orientasinya, kalau dulu tuh nggak ada popularitas yang seperti sekarang media sosial, ya subscriber, viewers, dan sebagainya gitu ya. Walaupun dulu kesan-kesan itu ada godaan, kesan dapat jamaah yang kemarin saya ceritakan di kitab Al-Um itu kan ada, ya, dan seterusnya. Ya itulah pengaruh-pengaruh, jangan dikira aman, belum tentu aman. Ya, minta didoakan ya, minta doakan. Dan itu akan terasa kualitas ilmunya. Orang yang hanya mencari materi, ridha manusia, itu bisa merubah fatwa. Terus terasa kalimatnya. Coba Anda perhatikan deh, jajarkan ya. Tausiah-tausiah dan sebagainya. Itu bisa kelihatan. Di rasa kita, kalau kita punya rasa keimanan yang terukur, itu punya rasa. Firasatul mu'min haqqa. Rasa firasat orang beriman itu nyata adanya. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Anda merasakan kalau ada kalimat-kalimat begini, ini bukan mengalir di hatinya itu. Ya, itu orientasinya ada yang ke materi misalnya, ada yang popularitas, ada yang macam-macam. Tapi kalau dia bening nyampaikan, ya terasa ke dalam jiwa itu ada sentuhan yang tajam, menghunjam. Ya, dan dari situ ada dorongan kita untuk terus bertambah, mendalami, mengamalkan dan sebagainya. Asal nggak salah jalur aja. Nah, ini gambarannya teman-teman. Jadi guru pun demikian. Murid juga belajar seperti itu. Kalau Anda benar lillah, nanti Allah yang tanamkan. Makanya takwa dengan ilmu itu menyatu. Buka di Quran surah kedua, Al-Baqarah. Di akhir ayat 282. Ini sering sekali saya sampaikan. Dan biasanya kalau kita tanya para ulama yang saleh, itu jawabannya serupa. Serupa. Ini informasi ya, dan jarang diketahui oleh banyak orang juga. Tapi untuk yang laki-laki saja, kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, saya boleh rekomendasikan itu. Ya. Biasanya kan orang tahu sekarang ngajinya, misalnya belajar. Kalau saya sebut ngaji itu belajar, misalnya kan ke Madinah, Ummul Qura, ke Mekah, ke Al-Azhar, ke Tripoli, Tunisia, kan, ke Yaman dan sebagainya. Ada satu tempat di muka bumi ini yang terkenal dengan kualitas kekuatan hafalan keilmuan yang turun-menurun. Dan kitabnya ada di kepala mereka. Dan terpraktikkan itu semua dalam praktikal kehidupan, interaksi dan sebagainya. Bahkan kalau terkenal, kalau sudah ke situ, itu satu desa tuh ahli ilmu semua. Bahkan ada lokasi-lokasi tertentu yang nggak berubah, ya seperti konsep dulu kehidupan para sahabat itu ininya, rumahnya apanya macam-macamnya. Itu di Mauritania. Mauritania terkenal itu. Jadi kalau Anda coba cari deh ya, tempat-tempat itu ada satu tempat di Mauritania itu luar biasa lah. Kalau udah diakui, ya sekarang itu kalau udah hafalan macam-macam kitab itu ada di kepalanya. Ya. Ada antara yang populer itu sekarang Syekh Hasan Dedo. Syekh Hasan Dedo itu, masya Allah tuh ilmunya, kitab itu di kepalanya. Kalau udah bicara itu kayak kitab semua isinya itu. Ya. Sederhana kelihatannya, ya kayak orang dari daerah, dari padang pasir, dari macam-macam, karena kehidupannya demikian. Tapi masya Allah gitu, ilmu dan sebagainya itu luar biasa. Nah, yang mau saya sampaikan apa? Yang mau saya sampaikan ketika dikonfirmasi, salah satu wartawan bertanya, apa rahasianya Anda bisa menjaga keilmuan ini dia kepada tokoh di sana, ya, masyarakat bisa menjaga ilmunya tinggi? Jawabannya serupa semua, persis sama dengan apa yang diriwayatkan di sebelumnya. Guru-guru kami juga mengajarkan demikian. Rahasianya apa? Satu ayat ini. Lihat ayat 282, langsung ke ujungnya, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada ayatnya? Paling kiri sebelah bawah tuh. Langsung ke ujung aja, langsung ke bawahnya. Wattaqullah, ya, wa yu'allimukumullah. Ini ayat terpanjang di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, terus sampai ke bawah, ya kan? Dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan tambahkan, ajarkan kepada kamu tambahan-tambahan pengetahuan. Sedangkan takwa, tempat apa di dalamnya? Ini nggak akan jauh dari sini, iman. Makanya saya terus cerewet menyampaikan setiap pertemuan. Ini formula ingat, karena akan terbawa terus. Ini hidup kita tuh ada di sini. Tingkatkan takwa, dapat itu. Karena itu, hal ini banyak rahasia ya. Banyak rahasia yang terungkap. Ya, karena itu ulama dulu yang hebat-hebat itu, di bidang apapun, itu memulainya dengan takwa. Semua mulai dengan takwa. Ya, saya berbagi ya, termasuk yang orang tua kami juga ajarkan. Itu dua aja. Bapak Ibu boleh rewel, boleh cerewet, boleh memaksa di dua hal ini. Dari awal sejak dini. Satu, salat. Salat. Yang kedua, Al-Quran. Ya, ini kalau boleh saya share gitu kan, apa yang saya rasakan dan mengikuti jejak guru-guru kami ke atas dan seterusnya. Dua ini Masya Allah. Kalau udah salat sama Quran,
Yang lain terjadi percepatan. Baca apa saja, mengakses apa saja, memahami. Nah itu dibimbing oleh jiwa yang benar. Karena imannya itu muncul, jadi kita melihat tuh tatapannya lebih luas. Ya, ada satu spektrum kebenaran itu ya yang mengarahkan kita untuk bisa menangkap nih. Jadi kalau ada logika, kalaupun halus tapi salah, kita masih bisa baca itu. Kelihatan gitu. Nah, ini dari mana pancaranya takwa? Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah ajarkan tambahan pengetahuan. Nah, jadi dari sekarang coba mulai sama-sama. Saya juga demikian, tolong doakan ya. Kita saling mendoakan, lihat, mulai itu. Ya siapa tahu yang lebih baik itu mungkin anak-anak bapak ibu yang menyimak ke depan. Karena itu jangan pernah meminta misalnya Ustadz, doakan anak saya seperti Ustadz. Jangan, harus lebih baik daripada kami-kami yang sekarang. Karena tantangan anak-anak kita ke depan itu lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan orang sekarang. Ya, harus lebih Bu, Pak. Ayo kita sama-sama berusaha maksimalkan. Walaupun mungkin sekarang online, nanti satu saat insya Allah ada waktunya kita berjumpa, kita kumpul, orang reuni, kita silaturahim. Ya, nanti kalau jadi tuh aula ini, Masya Allah kita bisa kumpul bareng-bareng. Ya, jauh-jauh waktunya. Mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah, misalnya di Masjidil Haram, ya kan? Makanya nampung sekarang bareng-bareng. Ya, saya tidak punya travel, tidak punya apa-apa. Saya bukan pebisnis. Saya hanya ustadz dakwah. Ya, nanti kalau waktunya berangkat biasanya kami tanya jamaah kita yang ngaji juga, yang punya travel. Ya, fasilitasi ya, tapi jangan mahal-mahal. Tapi saya pengen tempatnya ini bintang 5. Bintang ini, tapi jangan mahal-mahal. Ini loh, pengen ke sini. Ikut, kalau enggak ikut enggak usah fasilitasi. Alhamdulillah itu. Belajar kita. Jauh-jauh orang ada yang jual ini, jual itu, nyampe sana ditinggalin begitu aja. Itu sesuatu yang Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Gitu ya. Berikhtiar, kita bersabar. Bersabar ya. Sampai nanti kalau sudah wafat juga nggak capek lagi. Allahu Akbar. 3. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukhdhafa fil nar. Ya. Dan dia merasa benci. Tidak suka. Kariha itu rasa tidak suka yang sampai pada level benci. Yang tidak disukai. Ya? An ya'uda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran. Nanti kita terjemahkan apa yang dimaksud kufuran di sini. Kama yakrahu ayyukhdhafa fin nar. Sebagaimana dia merasa tidak suka atau benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya, itu bahasa tekstualnya ya. Tanyakan pada jiwa kita yang paling dalam. Fitrah kita. Ya. Jangan ke nafsu, karena nafsu masih bisa ngelak. Tanyakan pada fitrah kita yang paling dalam. Senang gak masuk neraka? Fitrah yang jawab ya. Kalau nafsu bisa macam-macam. Nafsu bisa bilang karena nafsu itu karena keinginan tertentu, bisa materi duniawi atau karena maksiat. Ya kan? Karena dijanjikan ini dan itu, karena ada perangai yang lain. Kalau dari nafsu, dia bisa keluar seperti tantangan, olok-olok. Nggak apa-apa masuk neraka juga, ntar bisa bikin pesta, bisa bikin ini, bisa bikin itu, dengan ini, dengan itu. Ya. Dan sebagai itu keluar dari nafsu. Kalau ada yang seperti itu, kita doakan. Mumpung masih hidup. Kita doakan supaya dapat hidayah, supaya bertobat. Ya. Terus kita nggak usah terlalu buat segala hal yang justru makin kontraproduktif, makin dia menjauh dari hidayah misalnya. Ya, kalau dia berbuat pelanggaran misalnya, pelanggaran hukum-hukum positif, maka ya secara proporsional dengan hukum positif diproses. Tapi fitrahnya, jiwanya masih berhak ya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya atau bahkan nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Maka kita doakan, tuntun dengan cara yang benar, terserah mau diterima atau tidak. Yang penting hisab kita bisa ringan karena tanggung jawab kita sudah dilakukan. Nanti apa yang akan Anda jawab ketika Allah bertanya di hari kiamat? Ini ada hamba begini, kamu hidup, kenapa kamu tidak ingatkan? Kenapa kamu semakin menyudutkan dia? Ya, dengan mencela dia, menjatuhkan dia semakin lebih dalam lagi. Kenapa kamu tidak misalnya berikan contoh yang baik, sadarkan dia, berikan doa-doa yang baik, ya, setidaknya untuk meringankan hisab kita di hadapan Allah. Ya, kalau tak mau diam. Ya kan? Tapi diam pun masih ditanya juga, kenapa kamu diam pada sesuatu yang buruk? Ya, ada tetangga tidak baik. Dia muslim tapi nggak pernah ke masjid. Mungkin Anda ditempatkan bertetangga dengan dia supaya Anda bisa mengajaknya. Ya.
Itu di antara fikih. Kadang-kadang fikih dakwah diutamakan dibandingkan dengan fikih terkait dengan terapan hukum. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, kalau kita jawab dengan fitrah kita, nggak ada yang pengen. Siapa sih yang pengen masuk neraka? Nggak ada. Pasti nggak mau. Dan nggak maunya tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi dari lawan senang itu kan benci. Ya kan? Tingkat tertinggi dari tidak suka. Tidak suka itu kan level-levelnya. Level-level naik ke atas. Seperti di hukum fikih juga kan. Kalau sudah semakin naik ke atas, haram kan? Ya. Dari halal, ya kan? Mubah itu kan gini, di tengah-tengah tuh. Ya. Tadina ahkamul khamsah, kita diikat dengan 5 hukum utama. Jadi kalau bicara hukum itu ada 5. Yang tengah-tengah, paling tengah itu halal, mubah, ibahah. Tarik ke kanan sunnah. Ke kanan lagi jadi wajib. Ya kan? Ya, ini tengah-tengah nih. Tarik kanan sedikit sunnah. Tarik lagi wajib. Makan itu ibahah. Ya kan? Kemudian makanan yang bisa menguatkan energi kita untuk sholat supaya lebih baik, naik jadi sunnah. Jelas? Atau ada makanan-makanan tertentu yang sunnah, dicintai oleh Nabi SAW, kita ikuti. Tapi kalau kemudian orang sakit, yang kalau nggak makan, bisa berbahaya bagi dirinya, maka ini naik, jadi wajib tuh makan. Ya, jelas ya? Baik, tarik ke sini, jadi makruh. Makruh. Ya, makruh itu tidak disukai. Tidak disukai. Ya, makan jengkol sebelum sholat misalnya kan. Nah, jengki dimakan sebelum sholat. Keluar aroma yang tidak nyaman. Nah, ini ketika keluar, orang bicara aja dengan orang lain, Anda nggak suka, apalagi Anda kemudian sholat berkomunikasi menyampaikan di hadapan Allah. Kan? Makruh hukumnya. Makanya kalau di Arab kan jengkol nggak ada. Tapi daging tertentu itu menghadirkan aroma yang berbeda. Unta misalnya. Daging unta dan sebagainya. Ya, itu kan harus langsung sikat gigi dulu. Supaya aromanya nggak keluar jelek. Ya. Nah, ini makan jengkol misalnya kan, hilangkan dulu sebelum sholat. Ada orang menghilangkannya, bau jengkol dihilangkan dengan petek kan, ya sama saja. Nah, maka hilangkan dengan yang standar, yang bisa netral. Hilang semua, baru ibadah. Baik ya, tarik lagi ke atas. Ya, itu di atas makro ini, tarik lagi ke atas itu bisa haram. Ya, makanya nanti yang tengah-tengah ini, kalau ada yang makro, mesti hati-hati nih. Ya, karena dia perkaranya antara ibahah, halal dengan haram. Ya, kalau dalam perbuatan disebut syubhat. Ya, syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tengah-tengahnya makruh ini syubhat nih. Hati-hati, makanya menyikapi makruh itu, menyikapi syubhat itu dengan makruh dulu kariha. Aman dulu. Bagaimana caranya? Ini ada yang salah mengaji, salah menyimpulkan. Jadi kalau ada yang syubhat, ya, memastikan dulu, cari ilmunya, ini halal apa haram, demikian. Jadi bukan ditinggalkan dulu. Ya, famanittaqas syubhat itu levelnya setelah halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, famanittaqas syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dengan orang kadang baca terjemahan langsung. Ya, siapa yang menjauhi syubhat dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang melekat pada syubhat maka boleh jadi dia melekat pada yang haram. Ya kan? Nah, ini level keduanya kalau belum tahu sama sekali. Jadi kalau ada yang syubhat, maka cari informasi untuk memastikan apakah dia di halal atau di haram. Ya, kalaupun nggak dapat akses ini, lebih baik cari aman, tinggalkan dulu. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke luar negeri, dapat restoran nih. Wah, ini syubhat nih, belum jelas halal haramnya. Tanya dulu, jangan ditinggalkan dulu. Tahan lapar Anda terus, tanya dulu. Cari informasi, cek misalnya ini halal bukan, haram bukan. Ya, oh tapi ada tuh stiker halalnya, masuk ke dalam, kan? Tapi saya masih ragu tuh, dia ada halal, tapi ada menu babinya di sini. Cek ke dapurnya, karena nggak ada lagi restoran yang lain, kan? Anda cek ke dapurnya, tanyakan, atau ke pemilik atau ke chefnya, ini gimana ada bagian babi? Oh itu divisinya terpisah, oh divisi terpisah. Dia dapurnya punya sendiri sebelah sana, nggak nyampur dengan yang ini, oh aman. Ya, tapi kita punya ayam Pak, disembelih pakai halal, cuman dapurnya masaknya sama. Katelnya sama, ini sama. Udah syubhat, tinggalkan. Cari yang lain. Nah, jelas ya? Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi, tidak ada orang satu pun yang senang masuk neraka. Nggak ada. Ya, karena neraka itu sebabnya apa? Sebab masuk ke situ karena dosa. Dosa itu apa? Pada kesalahan. Dan pada akhirnya pun nggak ada orang yang pengen jadi salah. Nggak ada. Semua pengen soleh. Tetap. Bahkan sepenjahat-penjahatnya, penjahat sepenjahat-penjahatnya pun nggak mau disebut jahat. Bahkan di antara penjahat pun nggak mau dikhianati, karena salah itu fitrah.
Kan saya pernah sampaikan, pernah dengar cerita tentang 3 orang pencuri itu. Yang satu bosnya, yang keduanya itu itu apa namanya, anggotanya. Suruh kan nyuri kan. Begitu nyuri, biasa setoran. Setoran 500.000, 500.000. Satu kali cuma 400 yang satu. Ya kan? Begitu diperiksa, ada di celananya disembunyikan. Ya, apa kata bosnya? Kamu nyuri aja, padahal mereka pun baru nyuri. Jadi pencuri pun gak mau dicuri. Pengkhianat gak mau dikhianati. Pendusta gak mau didustai. Karena apa? Karena soleh itu melekat pada jiwa kita. Ya kan? Pada fitrah kita. Karena itu apa? Karena puncak kesolehan itu ada pada iman. Ya, pada diri kita, ada pada kebaikan. Maka sifat cinta pada yang baik itu tidak boleh menjerumuskan kita pada keburukan. Jadi dia harus merasa benci pada yang Allah tidak sukai. Pada yang menjerumuskan dia kepada neraka. Pada yang menjerumuskan dia pada kekufuran. Jadi di sini yang dimaksudkan an yakraha an ya'uda fil kufri, bukan pernah kita kufur sebelumnya, bukan. Ya, yang dimaksudkan adalah 2 hal di sini. Yang pertama, ya, kita merasa nggak suka terjebak pada penyimpangan. Kufrun itu kan dari kafara yakfuru, kufran. Kafara itu segala yang menyimpang dari hukum Allah. Dalam jiwa kita tertanam fitrah keimanan, sudah tertanam lekat cinta pertama kepada Allah. Masa mau menyimpang dari Allah? Jadi kalau di dalam jiwa kita cinta pertamanya Allah dan Rasulnya, sudah saleh, maka otomatis nggak suka pada yang salah. Lawan dari iman itu kufur. Ya, iman itu lawannya kufur. Ini al-imanu, lawannya al-kufru. Nih, ini saleh, ini salah. Sudah pasti kalau sudah ada iman, pasti nggak suka kufur. Sebagaimana kufur pun nggak suka iman. Jelas ya? Jadi segala yang bertentangan dengan iman itu kufur. Ini namanya mukmin, ini namanya kafir. Ya kan? Jadi kalau orang kafir mencela, orang kafir misalnya macam-macam dan sebagainya, kepada orang-orang beriman, yaitu sudah wajar dalam tanda petik. Karena apa? Karena ada lawan daripada iman. Tinggal iman kita bagaimana meresponnya secara proporsional. Ya, kan kita melihat karena belum tahu tentang iman, karena kan tertutup, terhalang. Ya kan? Mencoba menutup diri dari cahaya-cahaya kebaikan. Maka respon dengan yang baik supaya terbuka ininya. Respon dengan yang baik, jelaskan, terangkan dan sebagainya. Proporsional saja sifatnya. Hanya kufur itu lawan daripada iman. Pancaran iman itu amal soleh, sifatnya ujian. Ya, apa diantaranya? Sholat pancarannya, zakat, puasa. Kalau nggak ada cahaya imannya ini redup atau bahkan hilang, ya dia tidak akan menunaikan ini, nggak akan sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak baca Quran, karena nggak ada ininya. Nah, orang-orang yang sudah beriman nggak mungkin terjebak ke sini. Jadi nggak ada orang beriman yang nggak sholat. Karena itu di hadis lain, perbedaan antara orang beriman dengan orang yang kafir, yang kufur itu adalah sholat. Pembedanya, kata Nabi dalam satu hadis. Apa maksudnya? Maksudnya ini mengonfirmasi keadaan iman. Kalau nggak ada ini menunjukkan nggak ada imannya. Jadi kalau Anda mengaku muslim, tapi saat yang bersamaan nggak pernah sholat, apalagi kalau misalnya menyoal orang sholat, iseng pada orang-orang yang sholat, mengolok-olok orang sholat misalnya, ini menunjukkan konfirmasi bahwa ada persoalan dalam iman Anda. Belum sampai ke dalam jiwanya. Nah, maka otomatis, ya, kata Nabi SAW, orang yang mendapatkan kenikmatan iman itu nggak akan pernah terjerumus pada yang seperti ini. Ya. Kalau di sini iman, pancarannya kan baik semua. Maka orang beriman pengertian luasnya tidak akan pernah mau berbuat yang tidak baik. Nggak akan terjerumus pada yang tidak baik. Iman masuk ke mata melihat yang baik. Orang beriman nggak mau lihat yang nggak baik. Jadi orang beriman tuh jangankan korupsi, ngelihat yang bukan haknya aja nggak mau. Ya. Iman kan menunjuk pada yang baik. Baik itu halal. Jadi orang beriman tuh melihatnya yang halal. Bapak udah punya istri. Yang halal itu istri bapak. Nggak mungkin lebih nikmat melihat istri orang lain. Itu kan? Ibu juga demikian. Ya. Anak-anak juga demikian. Dan kita juga demikian. Babnya sangat luas sekali. Dan nggak ada sifat iri. Ya, pada hal-hal yang nggak perlu diirikan. Kan ada iri yang baik namanya ghibtah. Ya, ghibtah. Boleh iri pada 2 bagian, pada 2 hal utama. Namanya ghibtah. Satu rajulun atahullahul ilma awal Qur'ana. Ya,
seorang yang diberikan oleh Allah anugerah Al-Quran atau pengetahuan yang dia amalkan siang dan malam. Masya Allah. Itu boleh kita iri. Namanya ghibtah. Bukan dengki, bukan hasad. Ya, anak kecil usia 4 tahun, mata, ya, selalu mengistilahkan ditutup oleh Allah pandangannya dari maksiat. Masya Allah. Hisabnya ringan di matanya itu. Mata kita belum aman. Ya. Mata dia ditutup. Ya. Maka jangan berkecil hati kalau ada orang-orang menyebut Anda buta, nggak bisa melihat, tunanetra. Tidak. Demi Allah, duhai orang beriman, saudara-saudariku. Rasakan pada jiwa Anda, nikmati. Kalau ada dokter memvonis gak mungkin melihat lagi. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, amanah mata ini telah selesai saya tunaikan. Mudah-mudahan hisabnya ringan. Saya tangisi ya Allah, kalau dulu mata pernah dipakai berbuat maksiat, saya syukuri ya Allah sekarang sudah ditutup dari penglihatan maksiat. Tinggal saya gunakan mata batin saya untuk bisa melihat kehidupan dengan lebih baik. Gunakan untuk menghafal Quran baik. Tiba-tiba ada anak 4 tahun, mata ditutup dari maksiat, hafal Quran. Kita diberikan 40 tahun, 50 tahun untuk baca pun masih mengatakan belum punya waktu. Allahu Akbar. Kita harus iri pada mereka. Ya. Dan ini ghibtah. Ghibtah itu di beberapa tempat dijadikan sebagai budaya. Saya pernah tinggal cukup lama di Libya, Tripoli. Itu negeri penghafal Quran. Saya bisa katakan mungkin di dunia kedua ya, setelah Palestina itu. Itu Masya Allah. Jadi kalau Pak Ibu punya anak nih, usia remaja, belum hafal Quran, itu nggak punya teman. Ada budaya di sana. Bisa, Mas, kadang-kadang kangen juga kita tuh, rindu ya. Sore-sore saya kan talaki ngaji itu ke Syekh itu. Itu kalau berangkat kita, atau bahkan mampir karena keperluan tertentu, mampir di masjid-masjid atau bahkan musola kecil. Allahu Akbar tuh, kalau udah menjelang asar tuh, Allah, lihat anak-anak kecil. Usia 2,5, 3 tahun, 4 tahun, udah bawa tasnya itu lebih besar daripada dirinya itu. Isinya apa? Mushaf. Ya. Terus di masjidnya banyak mushaf. Terus mereka tuh duduk, muter-muter kayak baca buku bacaan gini. Itu rata-rata tuh paling sedikit 10 juz, 20 juz. Anak kecil itu. Karena kalau sudah mereka baligh, belum hafal Quran, itu nggak dapat teman. Kecil nilainya gitu. Dan preman pun hafal Quran. Saya ke pasar, temu preman. Saya kan dulu diangkat dari Amin Khutbah gitu. Jadi satu kali ke Sukul Jum'ah, pasar Jumat tuh, belanja. Ada preman, kita pakai pakaian khatib kan berangkat. Terus saya bilang, "Taqillah ya." "Na'am Syekh, hafidhu ayatnya." Takwalah kamu kepada Allah. Saya bilang, "Kamu ini begini." "Ya Syekh, saya hafal ayatnya." Hafal ayatnya. Dan sangat dihargai, dihormati. Anda hafal Quran, naik mobil, naik taksi. Ya itu mereka suka menguji. Dari mana? Indonesia. Oh Indonesia, Masya Allah. Kam juz hafidna minal Quran. Berapa juz hafal Quran? Ya. Terus dia bilang suruh baca. Baca, kita baca. Tahu dia senang turun gratis. Masih bersyukur kalau gratis. Lebih daripada itu. Diundang ke rumah dia, disiapkan makanan terbaik di rumahnya. Allahu Akbar. Ya kan? Itu Masya Allah tuh Quran. Itu ghibtah. Kedua, rajulun atahullahul mal. Rajulun atahullahul mal. Fayunfiqu. Ya. Ana al-lail wa atrafan nahar. Orang yang diberikan kelebihan harta. Senang infak. Itu boleh iri kita pada yang begitu. Ya, kalau yang pamer-pamer gak usah iri. Kita doakan. Sekali lagi doakan. Bukan dicela. Kita doakan. Supaya berubah arahnya lebih baik. Jadi hidup kita nikmat. Nggak sibuk dengan celaan. Nikmat. Ya, celaan itu ngasih beban kepada jiwa kita. Ya, nggak bisa tenang nanti. Ya, kan nanti mimpi pun mencela orang juga. Mimpinya bikin status sedang mencela. Kan nggak enak gitu. Ya, lebih baik lapangkan jiwa kita tuh supaya enak. Lapangan itu kan kosong. Ngelihatnya tuh enak gitu. Tinggal kita isi dengan apa. Ya, jadi itu konfirmasinya. Ya, wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Jadi dia nggak mau berada dalam suasana kufur itu. Atau yang kedua, kesan orang yang memang pernah berbuat salah, kafar. Jamaknya kafaru. Kafar itu pada perbuatan, bisa dua sisi. Memang kafir, belum beriman, kemudian masuk Islam, dan dia nggak mau lagi. Ya, kembali kepada keadaan-keadaan dulu. Sering diistilahkan orang sekarang jahiliyah misalnya. Ya, dia sekarang pengen memperbaiki diri, pengen belajar, pengen sholat, mu'allaf jadi baik dan sebagainya. Ya? Makanya kalau ada mu'allaf tuh dibimbing. Ya, jangan dijadikan sebagai peluang-peluang untuk meraih dunia lagi. Ya, dan kalau sudah mu'allaf itu sudah yakin dengan keislaman. Jangan digunakan Islam untuk bawa-bawa map, bawa-bawa proposal untuk minta ini itu. Jangan. Anda harus bangga status mu'allaf itu lebih tinggi dibandingkan dengan dunia. Ya, setelah itu ada keislaman. Mu'allaf kan pembuka. Anda tuh muslim gitu. Kalau sudah 16 tahun, 20 tahun, itu bukan mu'allaf lagi. Saya mu'allaf Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kapan Bapak masuk Islam? Oh, 20 tahun lalu. Udah bukan mu'allaf lagi. Ya. Jadi singkatnya orang beriman kalau sudah mendapatkan kenikmatan iman, itu sudah nggak suka dengan lawannya.
Nggak akan terjebak pada hal-hal yang buruk. Ya, itu pernyataannya sama dengan kalau di surah Al-A'raf itu ayat 89. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba. Ya. Kalau Nabi Syuaib menyampaikan kepada kaumnya, wah kalau begitu kita berdusta kepada Allah kalau kita kembali kepada keyakinan kalian, jalan hidup kalian. Ya. Id'adna, ketika kita kembali ya kan kepada millah kalian saat Allah telah menyelamatkan kita. Ada ayatnya Quran surah ke-7 ayat 89. Sudah? Nah, itu padanannya sama dengan itu. Bukannya Nabi Syuaib pernah kufur, tidak. Ya, Nabi Syuaib membawa risalah dan sebagainya. Hanya ingin menyampaikan sifat orang beriman, jangan sampai kegiatannya, aktivitasnya, perbuatannya sama dengan yang belum beriman, harus beda. Ya, meskipun ada kebaikan harus lebih tinggi kebaikannya. Nah, di situ diajarkan doanya supaya membuka sifat itu. Ya, supaya mata terjaga, supaya tidak terpengaruh lingkungan. Ini doa Bu, boleh Bu. Ibu bapak bacakan, kalau ke kantor Pak, supaya nggak terpengaruh dengan lingkungan di kantor yang kurang bagus, meruntuhkan iman, kan? Hati-hati Pak ya, apalagi yang sudah jabatan tinggi, punya sekretaris, laki-laki kan perempuan biasanya. Ya, bapak di rumah dengan istri cuma 8 jam, di kantor 12 jam lihat istri orang. Hati-hati tuh, ya, hati-hati juga. Yang perempuan tuh, kalau bekerja bosnya laki-laki atau apa dan sebagainya, hati-hati juga. Ya, jangan terjebak pada keburukan atau lingkungan di sekolah. Bapak boleh baca ini doanya rahasia di akhirnya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Ya, itu doanya. Ya. Boleh supaya nggak terpengaruh oleh lingkungan. Jadi kalau Anda bertugas di tempat baru, diduga ada sesuatu yang kurang bagus supaya nggak terpengaruh, ini boleh Anda bacakan Quran surah ke-7 ayat 89 di ujung ayatnya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Ya. Boleh sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Di Quran tuh ada ayat-ayat yang bisa kita keluarkan sebagai doa. Ya, saat sakit, saat dizalimi orang lain, saat dijahili misalnya. Ya, puncaknya apa, dan ada yang melekat pada jabatan, pada bisnis, pada macam-macam. Ya. Nah, ini 3 ini teman-teman. Jadi kalau 3 ini sudah ada, ini konfirmasi tanda kenikmatan iman. Jadi nikmat hidupnya, nggak terjebak pada yang kotor gitu. Jadi Allah Akbar, memang latihannya sih agak lumayan, tapi kalau kita udah sampai, walaupun nggak nyampe ke level ini sepenuhnya, rasanya tuh enak gitu. Jadi pribadi yang nggak pernah lekat dengan ya bermasalah gitu. Ya ada orang punya masalah pun lahirnya solusi, tidak menghanyutkan, tidak menambah masalah lagi. Jadi semua dilihatnya dengan perspektif yang positif. Itu menenangkan kepada jiwa. Saya masih berlatih, tapi rasanya enak gitu. Ya dengan latihan itu, berlatih aja enak. Ya. Awal-awal latihan begitu, wah dicela nih, dicaci nih, kadang ingin klarifikasi, kadang ingin ini, ingin itu. Tapi setelah kita berlatih, Allahu Akbar, ya Alhamdulillah, kita doain aja. Terus nggak ditanggapi, hilang sendiri. Ya kan? Sepanjang kepribadi itu, Alhamdulillah, nggak pernah kita mau respon. Kecuali kalau bangsa saya, negara saya disoal, iman saya, Allah saya, Rasul saya disoal, baru kita bereaksi proporsional. Kita melihat dulu, ini karena nggak tahu, atau karena zalim, atau karena macam-macam. Kalau nggak tahu kan ada rumusannya, bersikapnya seperti apa. Ya, tapi kalau zalim ada rumusannya lagi seperti apa. Dan itu pun nanti masih ada tahapan-tahapannya. Tapi nikmat kok, teman-teman sekalian, nikmat. Alhamdulillah, dan tidak perlu menyoal sana dan sini. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian ya. Jadi yang pertama, tempatkan Allah sebagai cinta pertama kita, Allah dan Rasulnya. Dan ukurannya adalah mendahulukan segala hal yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan. Nanti lihat hasilnya seperti apa, nikmat. Di bisnis Allah larang riba, jangan berbuat riba, ya kan? Nanti lihat hasilnya, tenang, enak gitu kan? Kemudian dia apa lagi misalnya dalam ilmu, ya jauhi riya, jauhi saling merasa yang paling tinggi, sombong. Apalagi kalau baru belajar udah sibuk nyolong orang lain, atau jadi ustadz selalu banding-bandingkan dan sebagainya, nggak usah. Kalau mau koreksi perbuatan, ya kalau mau berdiskusi sesama ustadz, jangan jamaahnya dilibatkan yang mungkin awam dan sebagainya. Itu gambaran-gambaran umum saja. Kemudian an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, saling mencintai karena Allah. Membenci karena Allah, menyukai karena Allah, mengarahkan karena Allah. Ini praktekkan ke keluarga dulu, jangan ke orang lain dulu. Ya, ke anak-anak, ke pasangan dan ke orang tua dan seterusnya. Dan yang terakhir, tidak terlibat pada segala hal yang kontraproduktif dengan imannya. Masya Allah. Nah ini, ayo kita latihan ya, sama-sama ya. Saling mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan dikumpulkan dalam kebaikan, di tempat yang baik, waktu yang baik, sama-sama orang baik. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan baik, dipertemukan dengan yang terbaik, Rasulullah SAW, oleh Allah yang maha baik, dan di surga yang penuh dengan kenikmatan insya Allah. Mudah-mudahan kuat ya, kuat karena
nggak mudah kita itu menjaga keimanan itu. Istiqamah ya, istiqamah. Tantangannya ini nggak mudah. Sekarang apalagi banyak di mana-mana. Masuk ke saku, masuk kemana-mana dan sebagainya. Jadi hati-hati. Ya, handphone dan seterusnya. Jaga yang kira-kira meningkatkan kualitas iman. Dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Semoga istiqamah. Nah, yang menarik tuh begini. Sekarang kan kita perlu contoh ya. Karena apa yang kita praktekkan kan kalau ada contohnya lebih enak. Siapa sih yang pernah mendapatkan ini gitu? Kalau Nabi Rasul nggak usah ditanya, pasti maksimal. Dan bagaimana kehidupan mereka setelah mendapatkan itu? Ya, ternyata Masya Allah Islam itu lengkap gitu. Ini seperti ini gambarannya, pedomannya begini. Kalau dipraktekkan gini caranya, hasilnya begini. Ini contoh orang yang telah berhasil mempraktekkan itu. Ya, bagaimana kok nikmat memberi daripada menahan, nikmat memberikan kasih sayang dan sebagainya. Ya, siapa orang-orang yang telah mempraktekkan ini? Bagaimana kehidupan mereka? Dan bagaimana kita mengambil inspirasi dari kehidupan mereka, khususnya yang sesuai dengan profesi-profesi kita. Mungkin ada yang di kedudukan, ada yang di harta benda, di ilmu, di tenaga dan sebagainya, atau di rumah tangga. Seperti apa nih sukses mendapatkan ini dan bisa kita contoh. Jadi kita keluarkan, Anda mirip siapa gitu kan. Nanti bisa lihat nih prototipenya, oh yang ini saya keluarin pengen kayak ini aja nih. Dah, jadiin kurikulum di rumah. Dah, ikutin ini aja nih. Ikutin ini. Masya Allah. Kan? Jadi kalau sudah kita bisa seperti itu, pertahankan sampai meninggal, insya Allah selamat. Nah, karena itu saya sering katakan, Masya Allah nih, Al-Imam Al-Bukhari jenius nih. Setelah menerangkan halawatul iman, baru kemudian menunjukkan contoh konkret langsung siapa di antara mereka yang telah berhasil mempraktekkan tanda-tanda keimanan itu, sehingga tanda-tanda halawatul iman melekat pada diri mereka dan bisa jadikan sebagai contoh oleh kita. Itu materi pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga berkah, semoga bermanfaat. Maafkan kami kalau salah tinggalkan, kalau baik silakan lakukan dan tebar kebaikan dengan siapapun dan semoga rahmat Allah mengelilingi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al fi qulubina ya Allah hubbaka wa hubba rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gharris ya Allah fi qulubina halawatal iman. Allahumma arzuqna halawatal iman. Allahumma arzuqna halawatal iman. آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها تبنا إليك توبة نصوحا اللهم ألحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.